Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, ya silakan yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyain. Pak De? Ya, halo. Ini bincang sedikit Pak De. Iya, bapaknya Muslim. Iya, Muslim Pak De. Nah, kok bisa kakaknya Kristen nih, gimana ceritanya? Bapak Selesai pekerjaan suruh sholat asar, pulang ke rumah belum hilang capeknya suruh sholat maghrib, ngantuk-ngantuknya mau sholat mau tidur malam suruh sholat isya, sanggup Anda? Insya Allah sanggup. Masya Allah, karena kalau udah masuk Islam itu nggak ada lagi toleransi. Toleransi di Islam itu berlaku untuk orang di luar Islam, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan untuk orang masuk agama Islam, nggak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi begitu Anda sudah masuk Islam, harus sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Nggak boleh aku dengar, aku pikir-pikir dulu, nggak boleh. Di Islam Anda diwajibkan berhijab, harus patuh. Nggak boleh mikir-mikir dulu, nggak ada toleransi, nggak ada. Harus taat, tunduk terhadap segala yang menjadi aturan di dalam Islam. Kira-kira sanggup? Insya Allah sanggup. Yang saya herankan, walaupun Kristen itu ditawarkan dengan begitu manis, ya kan? Cukup percaya Tuhan, mati, bangkit, kamu masuk surga. Ya, tapi kok nggak tertarik? Kenapa orang-orang di Indonesia ini nggak tertarik dengan iming-iming seperti itu? Kristen tetap saja minoritas. Justru Islam yang disampaikan penuh dengan aturan tertarik. Kan aneh kan? Nah, inilah indahnya Islam. Kenapa bisa begitu? Karena Islam itu agama yang sesuai dengan kondisi manusia. Agama yang realistis. Agama yang tidak muluk-muluk. Tidak ada janji-janji dusta di situ. Nah, itu Islam. Begitu, Kak. Insyaallah. Ini Bang Zuma sudah hadir guru. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, alhamdulillah saya dari siang mendengarkan ada yang ingin bersyahadat. Saudari kita ini ya. Betul ya, Gurunda. Ya, siapa namanya? Abdul Muiz, bukan? Betul. Siapa lagi tadi namanya? Injila. Iya, Injila. KTP-nya Injila. Iya. Bagus, nama yang cantik. Masya Allah, luar biasa ini. Mohon maaf teman-teman, saya kan baru gabung ini. Perasaan saya memang baru gabung kan ya. Nah, Iya Gurunda, siap. saya sedikit ingin tahu yang melatar belakangi saudari kita ingin masuk Islam itu apa? Siap. Ya, silakan. Ya. Dari diri saya sendiri. Oh gitu, nggak ada yang maksa gitu? Nggak ada, dari saya sendiri. Oh, sebelumnya apa? Katolik? Protestan. Protestan. Nah ini bagus ini. Protestan lahir karena memprotes ajaran seniornya Katolik. Nah ini sekarang dia protes. Akhirnya dia pindah ke Islam. Kenapa diprotes ajarannya? Ada yang keliru? Bilangnya ada yang keliru. Ya, nggak rasional ya, Masya Allah. Ya, sedangkan kalau Islam itu kan panduannya adalah Al-Quran. Orang sujud, orang melakukan syariat Islam karena mengikuti Al-Quran. Yang membawa Al-Quran melakukan isi Quran.
yang dilakukan oleh umat Islam mengikuti apa yang dilakukan oleh pembawa Al-Quran. Jadi Al-Quran datang sebagai buku petunjuk, umatnya melakukan buku petunjuk tersebut. Berbeda dengan kitabnya saudara kita yang lain dan agama saudara kita yang lain, utamanya agama sebelumnya. Buku petunjuk yang ada sekarang ini dipegang oleh orang Kristen, itu tidak dilakukan dan tidak dipraktekkan oleh Yesus, dan kemudian Yesus tidak mengenal kitab tersebut. Lagi-lagi orang Kristen pun tidak mempraktekkan isi kitabnya sendiri. Sedangkan Al-Quran datang, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Al-Quran itu aku turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka yang menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya mendapatkan kemudian berkah dari Allah, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk mengajar, untuk membimbing manusia, menghantarkan manusia kemudian kepada kemanusiaannya sebagai makhluk tertinggi, yang paling tertinggi derajatnya di antara seluruh makhluk. Ya, saya kira begitu. Mungkin kita syahadat dulu ya. Atau ada yang ditunggu? Tidak, Gurunda. Boleh. Ya. Ada yang ditunggu atau enggak? Kita langsung syahadat. Langsung Gurunda, langsung Gurunda. Langsung Gurunda. Masya Allah. Ya baik. Adek ini ikuti saya ya. Ya. Ikuti saya. Bisa tangan kanan telunjuk ke langit, simbol tauhid. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Asyhadu 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 Allah Allah ilaha 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 illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, kita menyaksikan saudari kita ini sudah menjadi seorang muslimah, dan memang ya raut wajahnya cocoknya jadi orang muslim, orang yang tunduk berserah diri. Ya, karena muslim itu kan berserah diri. Salah satu perintahnya adalah sujud.
kita diperintahkan sujud. Jadi tubuh kita ini memang sudah disetting oleh yang maha mengetahui yang telah menciptakan kita untuk sujud. Kenapa perintah sujud itu diberikan kepada manusia? Karena salah satunya ya, struktur tubuhnya itu memang cocok untuk melaksanakan sholat. Kenapa sholat tidak diperintahkan kepada ayam, kepada kepada babi, kepada anjing, kepada monyet? Ya karena memang gak cocok dengan struktur tubuh yang ada pada dirinya. Jadi kalau ada orang yang sehat jasadnya, tidak sujud menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti dia levelnya adalah kera dan babi, gitu ya. Alhamdulillah malam ini saudari kita Injili sudah menyerahkan diri kepada Allah untuk kemudian bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Enggak usah cari Allah itu yang mana, Allah itu seperti apa, enggak usah, sujud aja. Yakinkan bahwa Allah melihat, yakinkan bahwa Allah mendengar. Karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Annallahu sami'un alim. Ya, jadi sekali lagi saya minta persaksian tanpa paksaan, biar semuanya lega atas kesaksian itu tadi. Nggak ada lagi yang mengganjal di hati. Nanti hari Natal rindu untuk Natalan, nanti hari naiknya Yesus ke langit rindu akan itu. Tanggalkan itu semua. Mari kita mempersaksikan bahwa Yesus itu hanya ciptaan Tuhan. Boleh ya? Oke. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya serahkan pada guru-guru kita untuk mendoakan adik ini. Mudah-mudahan beliau istiqamah dan keturunannya kelak ada yang menjadi tokoh dari Islam dan juga tokoh bangsa kita ini. Amin. Silakan. Amin. Lanjut Ustaz Sugi. Baik saudaraku sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, kita di kesempatan malam ini masih menjadi orang-orang yang terpilih untuk menjadi saksi atas mualafnya saudari kita. Untuk itu saudaraku, mari kita berdoa bersama. Insya Allah doa kita di malam ini akan dikabulkan oleh Allah SWT, karena diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang baru saja masuk Islam, beliau ini bersih suci ya, kembali ke fitrahnya. Segala dosa yang masa lalu Allah ampuni. Kemudian kebaikan-kebaikan yang pernah yang dilakukan di masa lalu tetap Allah hitung. Nah, doanya orang yang bersih tanpa dosa, insya Allah tanpa hijab, ya langsung diterima oleh Allah SWT. Maka di kesempatan yang baik ini mari kita berdoa bersama-sama, mohon diaminkan ya Mbak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal wa adimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, di malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah memberi izin kepada kami untuk menjadi saksi mualafnya saudari kami, saudari Injila ya Allah.
Ya Allah, ya Rob, tetapkanlah iman di dalam dada saudari kami, Mbak Injili yang baru saja didapatnya, ya Allah. Kekalkanlah iman di dalam dadanya sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, berilah hidayah kepada orang-orang yang dicintainya, ya Allah, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, aku bersyukur kepadamu, ya Allah, karena senantiasa Engkau memberi petunjuk kepada kami sehingga kami tetap di jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli dengan agamamu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami penyebar agamamu, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan muslim, ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya, ya Allah. Hanyalah Engkau yang mampu mengampuni dosa kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami, ya Allah, yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, ya Allah. Permudahkanlah rezekinya, ya Allah. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, ya Allah, yang sedang mengalami ujian, ya Allah, yang sedang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di rumahnya, ya Allah. Sembuhkanlah, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, aku berdoa kepadamu, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Kita sudah berdoa bersama. Semoga apa yang kita munajatkan, yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Andi. Silakan gimana? Kan udah kelar. Mau disuruh nanya-nanya nih. Enggak, siapa tahu ada yang apa gitu kan. Kan kalau nggak salah kan saya lihat di grup kan KTP-nya namanya Injilah. Ada niat ganti nama nggak ya? Sebenarnya ada, cuman takutnya yang lainnya harus diganti lagi gitu. Maksudnya nanti di ini aja sertifikatnya mungkin tetap Injilah di situ, di bawahnya mau pakai nama apa gitu. Oh, belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Bang Juma kali mau ngasih nama adek kita, biar nggak berbau begitu. Sebenarnya namanya itu sudah cerminan Islam, Injili. Injili kan? Injilah. Ya, Injilah. Oh, Injila. Itu sudah Injila. Ya, mungkin sisa ditambah aja di depannya Maryam. Maryam Injila atau Injila Maryam. Jadi Maryam ini kan ibu dari sang pembawa kitab Injil. Gitu, dan memang wajahnya mirip-mirip Bunda Maria. Versi Thailand tapi. Kasih becek. Jadi, kenapa mau memeluk Islam? Udah lama atau penyebabnya apa deh? Gue perlu pengen denger nih. Dari diri sendiri sih sebenarnya, mau gitu, ada keinginan.
Tiba-tiba itu keinginan dalam hati itu gimana Kak? Apa ada yang ngajarin atau tanya jawab dulu atau dengar apa ceramah apa gimana? Kayak dengar-dengar ceramah juga sih, kayak di TikTok gitu kan. Oh, ceramah apa debat? Beda loh. Ceramah yang lewat-lewat di TikTok gitu. Oh, Tentang apa? Dari ustadz-ustadz gitu. Masalah topik apa itu? Ketuhanan. Iya, tentang Islam. Terus saya cari-cari gitu. Tentang mualaf. Jadi ada keinginan dari hati gitu. Oh gitu. Terus kemudian udah lama nggak ke gereja? Semenjak di Balikpapan udah lama nggak ke gereja dulu. Kenapa? Soalnya kan dari Tarakan kan kemarin pindah ke Balikpapan. Ngikut orang tua di sini. Di sana banyak perakang memang. Balik Tarakan perang. Tadi katanya di sini banyak, di sini memang perakang. Maksudnya di sana banyak perakang, Mbak. Tarakan. Oh, nggak menemukan gereja yang sama gitu di Balikpapan. Iya. Sulit beradaptasi. Iya. Ya kalau udah menjadi muslimah Mbak nggak usah nyari. Kalau misalnya mau pindah ke daerah manapun asal ada masjid masuk aja udah. Nggak perlu cari. Oh ini masjid gua ini bukan gitu. Nggak perlu. Beda kalau di sebelah tadinya. Iya. Oh cuman seperti itu ya. Iya. Nggak ada yang maksa Mbak. Nggak ada dari sendiri. Diri sendiri. Cowoknya kali maksa. Nggak ada. Oke. Ingat ya teman-teman di luar sana ya, Teddy ini nggak ada paksaan lo, nggak ada janji-janji muluk-muluk gitu, Nggak. murni dalam hati ya. Iya. Nah itulah disebut apa banyak kalau udah begitu hidayah ya. Hidayah. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Silakan Akhi Sugi kalau mau didoakan saudari kita ini. Tadi udah. Oh sudah. Iya. Ini tadi infonya Gurunda. Perasaan Ayah doa sampai ini nangis kayak gitu kok nggak didengar heran aku. Mbak Nyuma dari belakang tadi. Perasaan doa sampai nangis. Habis syaratkan Mbak Nyuma ke belakang. Lo Pak Deta nggak tahu aja. Nggak tahu aja mainannya Bang Nyuma. Pak Nyuma. Kalau aku tahu Mbak Nyuma kalau habis ngomong itu kemana gitu. Lihat dulu di luar apa sih. Ngobrol dulu gitu. Gimana nih? Udah belum? Udah. Ini infonya juga apa Gurunda, ini ayah angkat Kak Gila ini dari Bugis ini Gurunda. Iya, tadi saya dengar bahasa Cina sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal semua saudaraku. Iya, agak tuker ya, Pak. Kare Bama Deceng. Alhamdulillah. Dampangin sampai mula ko. Iya, pura mana gada pengatur. Terus ya dampak-dampangan tuh, wai. Iya. Iya. Tobone matoy. Apa ada tuh pelik dari kita. Sama-sama dari kita. Rasa enak gue. Iya. Saya Jadi kenapa bisa ini Injil menjadi Kristen karena dia orang Bugis? begini. Jadi jalan ceritanya itu ini kan anak sambung saya. Oh, iya. Cocok Bugis. Cocok Bugis. Makomento aja tuh itu masuk wah. Makan jasi banyak uang ganti istri nasang. Ngelamar rupa. Lamar rupa. Allahu Akbar. Iya begitu Ya, ceritanya Pak ya. Iya, Masya saya Allah. dibuatnya di Jalan Biru, Bang Cuma. Jalan Maka biru. itu boleh jalan Iya. Sukawati. Mecawe. Iya. Tetangga Siseng. BDN Jalan Biru ya. Saya dulunya Jalan Pramuka. Iya. Diusir. Udah Terus diganti nama. Sekarang diganti sama Jalan Amude Pasolong kalau nggak salah.
Iya iya, wasing dek ngaji Yusri apa bikin kacau dek mau. Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa yang tinggal di Jalan Sukawati? Di Jalan Sukawati siapa yang tinggal? Banyuma itu lah. Ada nenek di situ. Di Sampingnya mana? BRI. Sampai BRI, tapi tidak tahu sekarang dia masih BRI adakah itu- di sana atau sudah tak ada BRI kan? itu yang BRI dekat rumah sakit lama. Dekat sentral pasar. Oh, Tapi saya kurang tahu nenek saya masih ada di sana atau sudah pindah karena beliau BRI meninggal baru. itu sekitar Ya. tahun 2017 beliau meninggal. Jadi dia masih di sana atau enggak? oh, Karena sudah tidak pernah ke sana Iya, iya. lagi sejak Iya, beliau iya. meninggal. oh. Kenapa ya sih sekesit nak masih? Kalau saya mulai dari Malujena sampai Tampone sampai di Palakang kan ikut tuh. Iya. Agak boleh dijamah di sana, Deng. Saya lagi survei. Agak tuh mau balus sukun, tenemo. Enggak, survei pemetaan untuk lokasi biasa. Pagempang. Tambak buaya bukan? Pemetaan laut. Monra si bose, weh. Laut na melok na jama na hai. Habis ini. Tahun 90 saya tinggalkan Bone. Tahun 90. Iya. Wah, masih muda berarti ya? Masih awet muda, saudara. Enggak maksudku tahun 90. Allah Iya. Akbar, Mas. Tapi boleh saya mau nanya dulu sama Injila. Injila, apa yang kau rasakan sebelum dan sesudah syahadat? Ada perbedaan nggak? Lega, hatinya damai gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah. Semoga dapat jodoh yang menjadi imam yang baik ya. Amin. Amin. Pulanglah nanti ke Palaka cari jodoh. Ke Pelaka tuh. Iya, iya, iya. Aku tenangin to, soalnya toko solek toki hai. bolangi. Iya, ulangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, makonro pale di daing di. Iya. Terima kasih banyak. Te pale wite yo lo ai. Tap anu teh geretak ne. Wah, magar tamit publik. Wai. Kayak dalbo. Si Neki monro di Kalimantan. Wah, alina meto jago. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Magar tak metoi bosku. Taro ni pale. Iya. Konro Woi, kapan? terima kasih banyak semua Iya. saudaraku. Terima kasih banyak Sama-sama. semuanya. Iya. Game tak biar bisa konsentrasi lagi si Injila ya. Semangat ya Iya. Dek ya. 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 Ya habis ini Kak Injila mandi besar Kak ya. Ya. Mandi besar memang sunnahnya seperti itu. Mandi besar mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nanti doanya minta diajarin sama ayah. Ya. Doanya kalau memang belum bisa ya pakai bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Disiram dari sebelah kanan. Nah, dari sebelah kanan terus nanti dibasahi seluruh tubuh. Wah, seperti itu. Jangan ada yang tidak terkena air. Itu Kak ya. Dan mulai sekarang setelah Anda melaksanakan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat yang tadi dipimpin oleh guru saya Akhi Zuma. Habis ini Anda mempunyai kewajiban yang kedua, rukun Islam yang kedua yaitu menjalankan sholat. Sudah waktunya menjalankan sholat sebisa-bisanya. Tidak harus full bacaan sholat, harus nunggu bisa semua. Tidak. Sebisa-bisanya apa yang Anda bisa. Allahu Akbar aja. Ya, bisanya bismillah, bismillah. Yang penting jalankan aja dulu rukun-rukunnya ya. Nah itu nanti insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan.
Ya, ada lagi yang harus kita lakukan, rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa ya. Zakat yang ketiga zakat, yang keempat nanti puasa. Nah itu zakat, puasa nanti kita jalankan. Zakat kita keluarkan waktu mendekati hari raya Idul Fitri. Itu kalau zakat fitrah sebesar, kalau beras itu 2,5 kilo. Nah, selain ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Itu ada nisab-nisabnya, nanti kita diajarin. Ya, itu kewajiban Islam. Yang penting setelah syahadat, usahakan untuk menjalankan sholat. Nah, seperti itu. Bisa-bisanya. Kecuali dalam keadaan kedatangan tamu, ya, itu nggak boleh sholat. Tahu kan? Nanti kalau ada tamu nggak sholat, ada tamu nggak sholat, bukan itu. Maksudnya tamu bulanan. Nah, itu dilarang menjalankan sholat, malah berdosa nanti kalau sholat, gitu ya. Iya. Pesan-pesannya lagi. Iya, saya rasa yang tak kalah pentingnya juga segeralah menikah gitu ya. Kalau udah ada calonnya nggak perlu ditunda-tunda. Iya, maksudnya insya Allah ada. Segeralah minta beliau untuk melamar biar menjalankan hukum Islamnya sempurna kan gitu. Jangan-jangan calonnya Oten, Gurunda. Enggak mungkin, enggak lah. Enggak lah. Beliau enggak tahu apa itu Oten. Dia enggak tahu. Oke, sahabat-sahabat Apirio, saya mohon izin pamit ya. Siap, Gurunda. Sebelumnya saya ada jadwal sebelumnya. Terima kasih sudah Terima kasih diundang banyak, di sini. Gurunda. Ya, nanti teman kita yang dari Bone, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin diperbincangkan atau ada sesuatu yang ingin dibahas untuk memudahkan urusan-urusan keislaman adik kita ini, bisa menghubungi Bang Handi nantinya, insya Allah kita akan backup. Siap. Saya kira siap, begitu Gurunda. sahabat-sahabat sekalian. Nanti Siap. habis ini kalau misalnya besok atau lusa atau kapan aja ada Oten, kita kembali mengudara di Komal ini untuk memberikan terapi khusus pada teman-teman yang gagal otak supaya mereka bisa tercerahkan dan mendapatkan hidayah. Amin. Saya kira Amin, begitu. Sementara saya pamit undur diri ya sahabat-sahabat Siap, sekalian. Gurunda. Bang Handi, Makasih Gurunda banyak. semuanya. Iya siap. Mari adek istiqomah ya. Oke. Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana angka wijrok Alladzi angqasa darah. Aduh, Alladzi angqada zahrok. aduh. Wa rafa'na laka zikrak. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraqta fansab. Wa ila rabbika farghab. Kita baca artinya ya. Artinya sangat bagus. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pula telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggalkan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Masya Allah. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Keren. Enak ya baca-baca Al-Quran itu jadi, enak ya. Jadi kalau misalnya Keren. bikin Tapi kalau bikin baca- apa ya? Bikin itu ketenangan, ngasih Kayak ketenangan. lega hati kita, lega. Yoiks. Kayak kembali Ini, ke titik aku mau bacain juga. aman gitu loh. Bentar Yes. dulu Res, kalau baca Bible, Apa? marilah menjama-jama. Walah. Aduh, kayak nggak enak ya. Aduh.
Aduh, malas. Itu biarin orang karistengnya nanti yang ini, yang Oh, oke lah. yang apa yang Baiklah. jangan di komen. Apalagi apa? Kita kan Apa? baru lakum dinukum aliyadin. Nah ini aku mau bacain juga. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Surat berapa? Surah berapa? Alin Siro. Surah berapa? Oi Bang Andi nois. Aduh. Apa kok kejam? Alam nasroh laka sodorok wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dhikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Fa'idha farogta fangsob wa ila rabbika farogob. Jadi, Dan hanya kepada Faiza- Tuhanmu lah engkau Faiza- berharap. oke. Faiza porok bukan panjang roknya ya. Faiza porok tafan sob. Iya. Roknya pendek. Keren. Ini Bang Handi asli atau Ini. Bang Handi Yunani nih? Oh ini Bang Handi Ya, Yunani tadi kan kayaknya. ada di Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Belum, aku masih ngapalin ya kalau surah Al-Alaq, Iwan. Jadi di Abu ya, jangan-jangan Pak. Baju mah belum nyampe. Enggak, gue naik Mio soalnya. Mio 2008. Waduh, kalah cepet sama gua. Metik mungkin dia. Apa res? Al-alaq. Jadi teman-teman malam ini stay tune di sini ya. Jangan lupa tap layar terus di tap gitu. Kalau perlu ambil palu-palu besi diketuk tuh HP-nya itu. Iya, pakai sikut, kalau nggak ada palu disikut, brak gitu. Beli lagi sikut lagi, brak gitu. Karena di tap-tap pakai jempol sama pakai sikut itu beda, Ikhwan. Beda. Tap-tap pakai jempol itu dapatnya lope-lope. Kalau tap-tap pakai sikut itu dapat HP baru kalian. Pecah. Gitu. Iya benar. Aku senangin Oten lo ya. Nih, lo dengerin nggak? Saya tadi senangin Oten. Ini loh. Mana coba senangin Oten tuh gimana? Oh, kalau Belanda itu Portugis, Inggris, Belanda datang itu masuk ke Nusantara, dia tuh pakai ajaran kasihlah musuhmu gitu. Dia tuh nggak membawa senjata, dia membawa kapas, membawa keju, membawa peralatan makanan gitu. Jadi semua daerah jajah nggak menjajah, jadi dia menginjili orang-orang dengan baik-baik gitu. Jadi yang bunuh para pahlawan itu bukan orang Belanda, nggak tahu entah dari siapa yang bunuh mereka itu. Beda dengan Islam masuk. Islam masuk itu Arab dari Yaman itu bawa senjata, memperkaos, memaksa orang masuk Islam. Senangnya res gue balik-balik fakta, seneng banget dia. Oh iya Senangnya benar, minta itu ampun. harusnya begitu. Buku sejarah tuh harusnya ceritanya begitu kali ya dia ya. Seneng minta ampun gitu loh. Saya bilang Ada gajah, masih ada gajah. goblok nggak sih yang lu bisa lu bisa simpen gitu. Seneng banget dia gue balik-balik fakta. Kacau ini hotel ini. Kacang coklat. Coklat bawa keju. Lagi mereka mantap. Mana hotelnya kasih naik? Tunggu ya, lihat dulu ya. Ngaji lagi sambil menunggu otennya. Res, kalau mau mudah dapat rezeki itu baca surah Al-Mulk. Itu. Wah, Sama awal tobing udah pakai peci kayak gini muslim ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Endi tahu tuh. Ini Bang Gores, tolong dipantau Yes, dulu itu Komal Bang Juma AS itu penghujat semua di sana itu. Aduh, parah kali. Nih ya. Di trik-trik main percis kayak di Komal dibuatnya itu. Asal naik orang Islam di kicknya langsung gitu. Kan kalau naik di sana juga kita di mute bang, di mute
bikin sakit hati. Di mute terus dia ngomong terus. Kita sering merasakan tuh di komal-komal Kristen. Beda kalau mereka masuk sini kan kita berlaku adil. Paling kalau dia menghujat baru ditendang ke neraka. Tapi kalau kita naik, aduh kami di mute, mereka ketawa-ketawa, nggak dikasih lah. Itulah mereka bang. Jadi kecuali mungkin kalau memang udah ada perjanjian diskusi ya, mungkin dia malu kalau dia curang. Ada mau dua arah gitu, terus ada timer apa segala macam, ada moderator, mungkin dia malu kalau curang. Tapi kalau kita naik, minta naik dinaikkan tuh jangan, gak usah. Sekalipun orang berilmu, gak dikasih ngomong. Kami sering mengalami itu bang. Iya. Gak ada kami dikasih ngomong ya. Jadi intinya jangan nyimak di situ, jangan. Kalau teman-teman kita kan yang mayoritas ini mayoritas kita mayoritas Islam. Yang banyak nonton ku tengok itu orang Islam. Sakit hati kan? Jangan nonton di situ, keluar. Tinggalkan itu orang-orang gak ada otak. Sekedar lewat aja. Sebenarnya kita orang Islam juga yang salah. Kalau nggak ada yang nonton kamu orang itu nggak sepinya itu. Nggak ada Pak. Kita yang mayoritas kok yang meramaikan itu ya anda sendiri, yang kalian sendiri yang udah moncongnya Bang Handi itu siang malam. Jangan ke komal Kristen, jangan nyimak di situ. Karena kalau banyak nonton itu naik ininya, naik apa grafiknya ya. Jadi TikTok itu men-share kemana-mana. Ya janganlah. Gak ada kanan. Banyak. Gampang kita lawan mereka gampang. Mudah kita lawan. Cuma nggak dikasih kita waktu bang. Nggak dikasih waktu untuk ngomong, untuk menjawab. Bang Kores satu kali ngomong itu kan komalnya akunnya Bang Juma kan gitu, karena hangus-hangus itu banyak akunnya Bang Juma ketika saya di follow gitu kan, saya follow balik. Sama saya lihat kok ada AS-nya kan gitu. Oh dari situ saya tahu oh ini. Iya banyak mereka pakai bang. Itulah mereka nyamar-nyamar kayak si ya Paulus ajarannya tuh. Oke lah, makasih ya Bun masukannya. Iya terima kasih Pak. Mohon maaf. Apa deh ya. Terima kasih Bang Os ya. Nyimak di Komal Muslim aja, di Komal Gurunda nyimak apa yang disampaikan Bang Zuma. Banyak ilmu yang kita bisa dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada hotel. Apa Tarumi Kristen Muslim? Ya, saya Muslim. Ini mau nanya nih dengan guru-guru di atas nih. Oh, silakan ada Bang Handi. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama mengikuti debat lintas agama ini Bang. Ya. Bang Handi, Bunda Rahma, Sad, sama Akhi Avatar, aku pamit dulu ya. Lupa nih ada tugas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mute aja res. Mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas apa kesian? Lanjut Pak. Oh ya, saya ulangi. Selama mengikuti apologia lintas agama ini, saya ingin menanya gini para guru di atasnya. Benang merah antara Injil dan Alkitab itu di mana itu? Maksudnya di dalam Bible sendiri atau gimana? Silakan Dengku, Bang. Ya Injil itu Alkitab itu. Ya, maksudnya batas. Ntar dulu kan batas. Oh ini kan belum kelar gimana sih? Lanjut. Masa gue jawab dua kata baru, ya nggak belum ada maknanya lah kalau cuma dua kata. Di mute dulu Bang, Avatar mute dulu itu, mute baru dijelasin. Mute Bang, ya lanjut. Injil itu cahaya, Alkitab itu nama lain dari Al-Quran juga cahaya. Kalau Injil khusus Nabi Isa alaihissalam ya untuk Bani Israel, diterangkan kembali kan di Al-Quran. Yang Anda maksud yang mana? Bible gitu. Ya Bible bukan Injil. Yang dipegang orang Kristen itu bukan Injil. Yang dipegang oleh mereka Bible. Injil tidak berbahasa Yunani coy. Jadi bedakan antara Bible, Injil dan Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran. Injil ada di dalamnya diterangin kembali, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bible bukan Injil, bukan Alkitab.
Begitu Bang. Ya, saya koreksi pertanyaan dulu Bang ya. Ya, maksud saya di Bible dan Injil, nah, jadi yang benang merahnya batas ayat-ayat yang perlu kita imani dan kita tolak itu benang merahnya tuh yang mana Bang itu maksudnya? Mulai Di dari Bible yang nggak? mana gitu. Di Bible nggak perlu ada diimani Bang. Yang perlu diimani ya Quran dan Sunnah. Ngapain mau imani Bible? Sebagai kajian ya perlu dipelajari Bible, kitabnya saudara kita yang di sebelah, supaya dalam berdiskusi kita tidak asumsi, ada data yang kita pakai. Ya sebatas dipelajari untuk diketahui, dipakai bahan untuk diskusi, bukan untuk diimani. Gitu ya, paham ya? Ya bisa disimak Bang ya. Maksudnya gini Bang, satu lagi Bang. Kadang kan waktu terjadi tanya jawab itu kan, kadang-kadang kita kan terlalu ini nampaknya antara Nabi Isa dan Mesias yang dalam konteks Kristus itu Bang, terlalu merendahkan sebagai apa Bang, sebagai kenabian itu sendiri Bang. Maksudnya kata-kata dalam sebagai apologetnya Bang. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias itu nama bahasa serumpun. Kalau Yesus itu bahasa Yunani. Yang disalib bukan Nabi Isa atau Yesus Mesias. Jadi harus dibedakan mana Yesus, mana anaknya Maria, Yesus Mesias. Harus dibedakan dulu. Jadi kalau Muslim berbicara itu dalam hal ini, itu memang agak beda-beda tipis. Sebenarnya yang dijelaskan ini yang disalib kah? Atau bukan yang disalib? Yang terkutuk kah? Atau bukan yang terkutuk? Yang datang kepada Bani Israel kah? Atau yang datang kepada Paulus? Ini kan udah sering diterangin Bang Juma. Ada dua itu. Ada dua Mesias di sana. Nah Bang Juma lebih menjelaskan. Jadi bedakan antara siapa yang datang kepada Bani Israel, siapa yang datang kepada Paulus waktu di Damsyik. Bedakan itu Bang, kira-kira itu. Oh iya Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Gimana wabarakatuh ya Bang sudah Rumah. puas jawabannya? Ya, udah bisa dimengerti. Ini khususnya untuk yang jarang-jarang atau belum pernah buka Injil kan, jadi kan nggak tahu Bible itu sendiri gitu Pak Guru. Anda mau Kan buka waktu Injil di mendengar- mana? Nggak ada Injil yang bisa Anda buka, nggak ada. Nggak ada Kalau Bible Injil, ada. nggak ada Injil. Ya, nggak ada Injil. Iya, Bang. maksudnya Bible. Kalau Al-Quran kan menerangkan Injil gitu kan ya. Iya, tapi yang Jadi, dipegang orang sebelah bukan Injil, Bible. Iya Bible, benar. Karena kalau dalam pakai data itu kan masih juga menggunakan Bible yang dari sono juga Bang kan. Ya udah gini aja nanya Bang Juma. Bang Juma, kenapa kita harus membaca Bible, kitabnya orang sebelah? Buat apa? Gitu loh. Apa perlu diimani atau dibaca sebagai bahan diskusi aja? Gitu ya, itu kan Ya maksudnya. boleh. Iya pencerahnya. Ya, silakan Bang Juma. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini bagus ya. Kenapa saya katakan pertanyaan ini bagus? Karena akan menghantarkan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quranul Karim dengan keadaannya hari ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitaba litahsabu minal kitaba wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Kalau kita tanya saudara-saudara kita Kristen,
menurut pendalaman materi terkait dengan buku yang Anda imani sebagai kitab yang Anda anggap suci, apakah Yesus ketika di tengah-tengah Bani Israel menyampaikan firman? Sahabat Kristen kita akan mengatakan, ya, Yesus menyampaikan firman. Firman yang disampaikan oleh Yesus itu dari dirinya sendiri atau dari Bapa Tuhan yang telah mengutusnya? Mereka semuanya akan mengatakan itu dari Tuhan Bapa yang mengutusnya. Adakah Yesus mengarang? Tidak. Adakah Yesus semena-mena dalam mengajarkan firman yang diberikan Tuhan kepadanya untuk Bani Israel? Tidak. Adakah Yesus melanggar firman tersebut? Tidak. Adakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan? Tidak. Adakah Yesus mengajarkan itu kepada muridnya? Iya. Apa nama kitab yang Yesus kemudian ajarkan sebagai simpul dari firman yang diterima dari Bapa? Saudara-saudara Kristen di situ sudah mulai bingung nanti. Mau jawab ini serba salah. Jadi mereka tahu. Al-Quran mengatakan mereka tahu. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka itu tahu. Mereka paham, mereka ngerti sebenarnya. Maka dari itulah kemudian Al-Quran itu turun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul baru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran datang, diturunkan kemudian dengan penuh berkah agar orang-orang semuanya menghayati isi Quran. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi untuk mengurai benang kusut yang terjadi antara Nabi Isa alaihissalam dengan orang-orang yang menyangkal kedatangannya sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel dengan cara membuat pola baru, pengajaran baru, kurikulum baru, bisa mengetahui titik terang daripada keadaan yang terjadi pada masa itu. Maka ketika Allah mengatakan, aku angkat, tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan yang mereka salib adalah orang yang lain yang diserupakan dengan beliau. Mereka berselisih paham kemudian, dan itu fakta real. Yahudi berselisih paham dengan Nasrani yang hari ini mengentaskan Kristen. Berselisih paham sampai kapan kata Allah? Sampai hari kiamat. Bahkan Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah, apa kata Allah tentang mereka ini? Allah menyatakan bahwasanya orang-orang yang berkata bahwa mereka adalah Nasrani, aku Allah yang telah memberikan perjanjian kepada mereka. Mereka melupakan sebagian perjanjian pesan yang telah kami berikan kepada mereka. Maka aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat, kata Allah. Ini kalau orang tidak percaya kesaksiannya itu kurang mumpuni terhadap Islam, terhadap Allah, dia akan mengatakan mana ada. Tapi coba sahabat-sahabat Muslim renungkan ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran 1400 tahun silam, wa minal ladina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum fanazu hazzam mimma zukkiru bi fagharaina bainahumul adawa wal ba'da ala ila yaumil qiyamah. Ada yang bisa menyaksikan itu ketika kita melihat saudara Kristen kita kemudian antara sekte satu dan sekte yang lain? Ayo, ada yang bisa menyaksikan itu? Bagaimana kemudian orang Protestan, orang Katolik saling bermusuhan, saling membenci dalam hal konsep ketuhanan. Ini Al-Quran menjelaskan 1400 tahun silam. Akurat tak pemberitaan ini? Akurat. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Sedangkan pada masa beliau kemudian menjalankan Islam, risalah kenabiannya, di situ tidak ada Katolik, di situ nggak ada Protestan, di situ nggak ada Advent, di situ tidak ada Pantekosta, di situ tidak ada Saksi Yehova, di situ nggak ada Mesianik. Tapi Rasulullah diberi wahyu oleh Allah. Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fagharaina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Hari ini sudah 1400 tahun, berarti dari sejak 2000 tahun sejak ada yang disebut Nasara,
mereka sudah berselisih paham, mereka sudah saling membenci, mereka sudah saling kemudian bermusuhan satu sama lain hingga sampai hari kiamat. Jadi mau sampai kapanpun sekte-sekte yang ada itu tidak akan pernah bersatu hati mereka. Itu. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat. Jadi ketika ada yang mengatakan bagaimana dengan kitab-kitab yang lain, Allah mengatakan wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab liyatahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka memutarbalikkan lidahnya, melilit lidah, ya agar yang mereka baca itu kita anggap firman Tuhan. Makanya mereka menyebutnya apa? Alkitab, menyebutnya apa? Injil. Mereka memutarbalikkan lidah mereka agar kita ini terhipnotis bahwa yang mereka baca itu adalah Alkitab, padahal bukan Alkitab. Agar yang mereka baca itu Injil, padahal bukan Injil. Bukan Injil yang mereka baca. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu bukan firman Tuhan yang mereka baca. Demikian. Berdasarkan Al-Qur'an. Gimana Pak Tar? Udah ya terjawab ya? Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ya, Bang. pencerahannya, penjelasannya para guru. Iya Bang, iya Bang. Terima kasih. Insyaallah. Sebelum lanjut, sambut dulu ya Yesua Al-Masih. Yesua Al-Masih, selamat malam. Yesua Al-Masih, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Untuk Bang Zuma, selamat malam ya. Ya, Bang. mantap Bang Kristen, pencerahannya Bang. malam ini. Kristen? Iya. Oke. Iya. Bang, untuk Bang Zuma ini pertanyaannya ya. Siap. Menurut yang saya amati tadi, pemaparan Bang Zuma, berarti inti dari pemaparan Bang Zuma tadi, menurut penangkapan saya ya, berarti Isa masih di dalam Al-Quran dengan Yesus dalam Alkitab itu apa ya Bang? Ini saya yang putus atau Dia Gurunda. Dia Oh, iya. putus. suaranya nggak jelas Bang Yesua? Jaringanmu dulu Bang Yesua, betulin. Bergeser naik ke loteng. Coba diterusin Bang. Tapi saya udah nangkap banyak Mak. Dia menanya itu antara Yesua Al-Masih, Yesus, Nabi Isa itu loh. Ada 3 sebutan nama. Sepertinya ya raksasa yang mau ditanyakan. Ini orang sosok yang sama apa beda gitu loh. Iya, jadi sebenarnya antara Yahudi dan Islam di tengah-tengahnya itu ada pengacau. Islam dalam hal ini menggunakan bahasa Arab dan Yudaism dalam hal ini menggunakan bahasa Ibrani, 2 bahasa serumpun yang berasal dari keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kristen, mohon maaf nih, ini fakta secara histori. Kristen ini adalah penumpang gelap yang hadir di tengah-tengah antara Yahudi dan Islam, antara keturunan Nabi Isa dengan keturunan Nabi Ismail. Kristen sebenarnya hanya tim pengacau kalau boleh saya katakan. Kenapa demikian? Terkait dengan sebenarnya yang saudara sebutkan tadi, saudara kita tadi itu menyatakan Yesua Hamasiah atau Yesua Al-Masih. Itu sudah benar itu. Al-Quran juga menyatakan itu. Yesua, Isa, Al-Masih, itu sudah benar. Tapi kalau Yesus ini merujuk kepada oknum yang sama sebenarnya, yaitu Nabiullah Rasulullah yang datang kepada Bani Israel, yang memberitakan Injil dan hikmat kenabiannya kepada cakupan yang kemudian berisi pendalaman materi terkait hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam yang kemudian ditinggalkan oleh Bani Israel. Seperti itu. Sedangkan Yesus adalah tokoh
yang kemudian diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar di luar Israel dan juga orang-orang asing yang ada di luar dari Yerusalem atau Palestina. Kalau berbicara mengenai Nabi Isa dan juga Yesus, terkait dengan ajarannya, akidah yang dibawa tentu sama. Nah, apakah orang Kristen mau mengaku itu? Sebagian kecil ada yang mengakui, tapi kebanyakan menolak itu. Lalu kemudian bagaimana memberikan jalan tengah? Al-Quran tidak mungkin kemudian mau dipadukan dalam hal ini, mau digabungkan dan disamaratakan atau disamakan dengan Bible, nggak mungkin. Tetapi ada hal yang menarik. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang durhaka, lalu kemudian yang disalib itu adalah orang yang membenci kemudian Tuhan, membenci utusan Tuhan, rupa-rupanya itu dibenarkan kemudian. Dibenarkan di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Rupa-rupanya yang disalib itu adalah orang yang dihukum dan yang dikutuki oleh Tuhan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum minal khilaf. Itu kata Al-Quran. Au yunfau minal ard. Nah, artinya hukuman bagi orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Rasulullah hanyalah dibunuh atau disalibkan. Ulangan 21 nomor 22 23 itu jelas. Itu jelas. Sehingga dengan adanya ajaran yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang suci, orang benar, jalan kebenaran, hidup, tapi dikutuk. Nah, ini masalah besar. Masalah besar. Alasannya kemudian ya Tuhan sendiri turun menjadi manusia. Ketika dia membuktikan dirinya Tuhan, membangkitkan orang mati, apalagi membuat air putih menjadi anggur, apalagi bla 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 dan seterusnya. Berarti dia Tuhan. Yes, dia Tuhan. Bagaimana dengan keadaannya pada saat dia bayi? Apakah dia Tuhan pada saat dia bayi? Nah, ini dia bermasalah. Makanya teman-teman 2-3 hari ini oleng ketika kita bahas bahwasanya Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus yang diutus kemudian untuk non-Israel itu adalah oknum yang berbeda. Apa pembuktian oknum yang berbeda? Tanya teman-teman. Tuhan Anda berapa? 1. Yang mana? Bingung. Yesus. Iya. Tapi dia mati. Itu kemanusiaannya. Bingung kan? Bingung pasti. Kenapa? Karena dia sudah menyalahi konsep yang Nabi Yesus ajarkan. Nabi Yesus ajarkan Tuhan itu satu. Tak ada yang lain. Dia juga bukan Tuhan, hanya utusan. Tapi ketika orang itu kemudian mengambil ajaran Yesus yang datang kepada Paulus, pasti amburadul, kacau balau jadinya nanti. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang berani mengatakan tua mana Maria dengan Yesus. Ada yang mengatakan tua Maria daripada Yesus. Ditanya siapa yang melahirkan? Yesus melahirkan Maria atau Maria melahirkan Yesus? Dibilangnya Yesus melahirkan Maria. Kan? Apa itu yang terjadi? Apa itu yang terjadi? Kenapa bisa kayak begitu? Allah menjawabnya di dalam Al-Quranul Karim, surah Nisa ayat 153. Apa awal dari pernyataan Allah dari ayat itu? Kita dengarkan dan kita simak. Wa qaulihim, kata Allah. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Apa hukumannya? Ya itu tadi. Itu tadi. Siapa yang melahirkan Yesus, melahirkan Maria, atau Maria melahirkan Yesus? Bingung. Tuhan Anda ada berapa? Bingung. Siapa yang mati di atas tiang salib? Yesus. Padahal terkutuk. Apakah Yesus ada kutukan? Enggak ada. Kutukan dosa kamulah katanya. Bingung kan jadinya. Inilah yang Allah katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam.
Isa bin Maryam. Mereka kemudian dihukum karena ucapan mereka. Nah itulah hukumannya. Mereka menjadi, orang Makassar bilang, stupid. Dompala kardoba damma. Nah itulah. Bunda Rahma yang tahu itu. Saya kira begitu, Bang Handi. Sahabat Zimalika, syukran. Ya lanjut. Ini sebentar saya belum sambut Dokter Husen sama Polkot. Ini loh Bang Juma, yang sering kadang orang tidak bisa menempatkan diri dalam berstatement antara 3 kata ini: Alkitab, Injil, dan Bible. Bisa diterangin nggak tuh? Kan kadang-kadang orang sulit menempatkan apa maksudnya. Alkitab yang dibahas kah? Injil yang dibahas kah? Atau Bible yang dibahas gitu loh. Nah ini, silakan. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Alkitab, Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim, Taurat, kemudian Mazmur atau Zabur, kemudian Injil. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Tauratnya Nabi Musa. Ada yang bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Gak ada. Kemudian Zaburnya Nabi Daud. Ada yang bisa menunjukkan Zaburnya Nabi Daud? Tak ada. Kemudian Injilnya Nabi Isa. Ada yang bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa? Tak ada. Dan Al-Quranul Karim. 4 kitabullah yang Allah wahyukan kemudian kepada ke-4 Nabi Rasul ini, itulah yang disebut Alkitab. Bible, surah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apakah itu Alkitab? Bukan. Itu Biblika. Bible, Tabablia. Itu yang disebut kemudian yang seharusnya yang dipahami oleh sahabat-sahabat atau saudara-saudara Kristen. Evangelion, kabar baik Kaisar Agustus. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Injil, ya itu isim alam, sesuatu yang sudah pasti. Yang sudah pasti, penamaannya sudah jelas, barangnya sudah jelas, tidak ada penafsiran. Itu yang perlu dipahami. Kalau Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yang menerangkan kepada Bani Israel kalau dirinya adalah Rasulullah dan menceritakan akan datangnya sosok Nabi bernama Nabi Muhammad. Itu Injil. Itu Injil. Nah, kalau itu tidak ada di dalamnya, maka itu bukan Injil. Nah, dan juga harus diketahui bahwa Kristen Indonesia ini yang kemudian menggunakan Injil, menggunakan Alkitab, karena ikut-ikutan Islam yang mayoritas. Kalau Kristen di luar sana, di luar Indonesia, mereka tidak kenal apa itu Alkitab, apa itu Injil. Mereka tidak kenal. Cuman Kristen di Indonesia ini aja yang sok paten. Saya kira begitu, Bang Handi. Jadi tulisan Paulus itu tidak boleh dong, nggak boleh dong dikatakan Alkitab atau Injil. Iya, memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Karena kita kalau mengatakan kitab mereka itu sebagai Alkitab firman Allah, berarti kita termasuk pembohong, kita pendusta. Gitu. Ya harusnya saudara Kristen ini pakai gospel, Holy Bible, apalagi yang keren, Tabablika, Open Biblika, ya kayak gitu-gitunya. Gak usah pakai nama Al-Quran. Yang lucu di saudara Kristen ini, yang lucu ya, yang mau tertawa silakan. Dia tidak menyembah Allah, dia membenci Allah, dia najiskan diri mereka untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya umat Islam. Tapi mereka mengambil namanya. Mereka tidak mau mengakui Nabi Isa adalah Yesus. Tapi mereka menggunakan kata Injil. Mereka menggunakan kata Nabi. Mereka menggunakan kata Alkitab. Padahal yang berkata dirinya Nabi dan yang berkata dirinya diberikan Alkitab itu Nabi Isa.
Inni Abdullah Atani al-kitab Wa ja'alani nabi. Iya, Nabi Isa dong. Tidak mau menyamakan, membenci Nabi Isa, membenci dipakai. Itu yang lucu gitu loh. Lucu selucu-lucunya. Ya untung saja nada ketawa saya itu saya lupa, jadi saya tidak tertawa. Tapi lucu. Tidak iman, tetapi dipakai. Seperti Paulus dalam 2 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi, kepada orang Romawi, kepada orang Yunani. Untung saja waktu itu nggak ada orang Makassar. Pada orang Makassar, saya menjadi seperti orang Makassar, suka makan coto, meskipun saya tidak suka makan coto, supaya banyak pemakan coto yang saya murtadkan, kan gitu. Ada kan dalilnya tuh? Pada orang kepada orang Yahudi, kepada penganut Taurat, itu kan sudah mencerminkan apa itu ya teman-teman? Boleh nggak saya pura-pura jadi orang Jawa? Supaya saya kemudian bisa memenangkan banyak orang Jawa. Membukiskan orang Jawa. Saya bugiskan orang Jawa. Nukana to Jawa tena kuleno bo. Waduh, iya toh. Ya opore. Ya gitulah kan, harusnya nggak bisa lah. Cocok itu. Apa nanco? Apa nanco mirip? Tena kule puna to Jawa. Andre coto puna niat to cini ki. Tapi puna tena to cini kena kande tonjen do sikat on tu mah. Keren. Oke. Silakan teman-teman dilanjut. Iya. Keren. Oke, itu apa Tarya? Terjawab tuntas sama Banyuma. Jadi next kalau diskusi harus paham maksudnya, jangan sampai salah paham. Oke? Iya. Alhamdulillah bisa dipahami, Bang. Oke, makasih. Yang bertanya tadi saudara apa Tari nih? Apa Tari? Iya, Bang Juma. Iya. Sorry. Saya cuma menegaskan saja biar sebenarnya pertanyaannya mengarah ke sana. Saya cuma menyimpulkan pertanyaannya. Mudah-mudahan terwakilkan kan. Aduh, kok rungkat ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetap layar saudaraku, nanti kembali kita rungkat. Oh, calon rungkat. Tap. Layar. Sebelum dokter speak ke Ben Zemaiza, silakan Ben. Muslim, Kristen, Ben. Halo Ben. Benzema, pemain bola Prancis. Benzema itu Muslim. Benzema. Iya. Ya udah silakan Dokter Husen. Ada yang mau disampaikan dok? Waalaikumsalam. Oh Muslim ya Ben? Kif kabar? Oh orang Arab. Aywa. Kif kabar ente? Ya. لا ماهر في اللغة العربية شيخ. بس قليل شوية بتسحر إن شاء الله. نعم قليل فقليل. قليل إن شاء الله بخير إن شاء الله أنت كله حي لك في تمام إن شاء الله. آمين ما شاء الله. لأنها أنا كسلان. لا أنت لما في كسلان أنت زين يا أخي. يا أنا كسلان في اللغة العربية. بس أنا أتكلم قليل شوية بس أتكلم عربية بس أنا أتكلم إنجليزي. لا أعرف. يا خير بس ما شاء الله أنت مستر إمام ما شاء الله أنت إن شاء الله على طول عمرك إن شاء الله. Syukran. Syukur tetanggaku itu. Teman-teman saya itu. Sama tetanggaku di sini benar ada. Gue panggil aja Syukron. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dipanjangkan umur, diberikan keberkahan. Astaga. Masa ngerjain. Mama
Ternyata. Orang kita di Manado. Oh, Manado. Manado ngana. Manado. Ya apa anak aku sih dong anak. Anak punya nenek itu orang Manado. Tondano, jatuh orang Tondano. Keren. في أين تسكن أستاذ؟ شوف كيف؟ تسكن في أين؟ Naam. أنا في بوراكارتا دحين، أول في جاكرتا في Indonesia. أستراليا. Oh, Purwakarta. ما شاء الله. كيف أنت بخير؟ Mungkin halal fitrah, Ustaz. إن شاء الله. كل فترة إن شاء الله فترة. إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Itu محمدا رسول الله. lebaran itu. Udah lah ini wal faizin. Pada mau lebaran itu. Astagfirullahaladzim. Baca buku berapa? Mohon Saya bahasa maaf. Indonesia. Salah baca. Ustaz Jumam, bahasa yang gue بخير ها؟ Ya, naam, bikhair. Masyaallah. Syukran doain akhi. Anda doain ente panjang umur dan rekan-rekan Amin, semua amin. insyaallah. Amin. Syukron. Insyaallah di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, Allah menjaga semuanya. Amin. Amin. Syukron. Soepana banyak orang Kristen, soepana banyak orang Buddha, soepana banyak orang China. Kadang-kadang mereka memang, padahal mereka melihat, mereka mengetahui apa yang dia inginkan, tapi memang sudah makan mungkin dari makanannya, maka mereka tidak bisa berpikir yang baik bagaimana. Mungkin Al-haram makanannya. Jadi biarpun Muslim, kalau kita menjaga makanan kita, insya Allah seperti mata air. Kalau mata airnya kita dari zaman kakek-kakek kita diberikan makan yang baik, insya Allah mata air itu bagus. Biarpun di golongan itu merakbal, jelek. Benar. Tapi kalau misalkan kita memberikan makanan-makanan yang halal dan thayyiban, insya Allah Allah jaga. Sederhana untuk membuktikan itu, coba teman-teman kita ini dikasih minum Spertus. Pengaruh enggak dengan perilakunya kemudian? Pasti pengaruh. Nah itu dia. Apa bedanya dengan hal-hal yang diharamkan yang lain? Jadi begini, kadang-kadang kita terbawa dengan arus golongan teman-teman kita, tapi subhanallah yang anda tahu, dalam titik terangnya Allah memberikan satu teguran. Nggak tahu teguran dari mana, seakan-akan misalkan ditegur satu kali, jeder aja. Tapi Masya Allah, dia mengingat, dia akan balik jalan yang lurus. Ya. Tapi jangan dicoba kalau tidak bisa. Tapi anak yakin insya Allah kita doa. Mungkin dari kita punya kakek-kakek zaman di Indonesia. Anak berpikir begini Ustadz Jumam. Kenapa Bang Suma. Bang Zuma, Ustadz Juma, wallah insya Allah khair basam. Muhammad wa Abdullah, insya Allah khair. Nama baik itu. Siap. Jadi kalau anak berpikir Indonesia, kenapa Indonesia ini empat negara yang disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu Israel. Bukan Israel, apa namanya? Masjid Al-Aqsa. Kedua Madinah. Ketiga Mekah. Keempat Indonesia. Orang bingung kan, kenapa kok Indonesia terbawa? Karena anak berpikir begini. Kalau Indonesia mau jadi kristenisasi, bukan sekarang. Zaman Belanda pun 350 tahun Indonesia dijajah sama Belanda. Bang Zuma juga sering bicara soal itu. Anak bicara tentang sejarah. 350 tahun Indonesia itu dijajah. Itu kalau kita hitung dari manusia itu 6 generasi. Nah, anak pernah ngomong orang Belanda, how come you have from Indonesia?
Nothing, zero. Atau anaknya hurufnya aja tidak dikasih kita. Coba kalau orang Cina datang ke Indonesia di zaman dulu atau orang Arab datang ke zaman dulu, mungkin udah bisa bahasa Arab semua. Iya. Jadi Anda berpikir mereka ini datang lagi Jepang 3,5 tahun sampai di bom atom. Itu kan hak asasi manusia, tidak boleh. Datang lagi surat Al-Maidah ayat 51, Ahok kemarin tinggal selangkah lagi. Apa yang mereka dapat? Zero. Kalau orang mau berpikir. Iya, betul. Jadi manusia kadang-kadang Anda suka bicara sama swep Anda, teman-teman Anda, ente tidak mau melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi di muka bumi ini. Kalau ente mau bikin kristenisasi, not right now, bukan sekarang. Udah dari zaman dulu udah jadi Kristen, tapi ya Allah no, nggak bakal kasih. Kenapa? Karena datu-datu kita benar-benar luar biasa. Dari Pangeran Diponegoro. Anda keturunan dari Pangeran Diponegoro, Raden Suratinoyo. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi kakek aneh orang sana. Dia zuat sama orang Manado di Tondanu. Yang zaman di Pangeran Diponegoro itu dibuang. Di sana. Setelah dibuang, mungkin orang Pangeran Diponegoro itu dipikir akan terjadi penyakit atau apa. Tapi kan Pangeran Diponegoro orang sakti, orang yang istiqomah. Nah maka dia membuat di dalam satu daerah itu namanya Kampung Jawa Tondanu. Jaton, Jawa Tondanu. Maka mereka itu banyak Islam di sana. Makanya orang-orang di Manado itu kalau ada terjadi apa-apa dia baku dapa. Dia menjaga, saling menjaga. Lakum dinukum waliyadin, maksudnya gitu kan. Agamamu, agamaku. Jadi dia menjaga, dia tidak mau memberikan kalau ada perang atau apa, tidak mau bikin seperti kayak di Ambon atau apa, itu kan nanti akan sarahnya lebih bahaya, kan ada dendam. Wallahu a'lam. Iya. Jadi memang Anda senang Bang Juma ini, Masya Allah, membawa sejarah-sejarah. Anda suka sejarah. Masya Allah. Bang Juma udah kemana aja nih, Insya Allah? Enggak kemana-mana, di sini aja muter-muter, masih di planet bumi. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah, ya? Iya, Masya Allah. Ya udah, Insya Allah, Anda akan doain nanti semua. Iya, amin. Lagi, Insya Allah coba kita lanjutkan lagi. Anda baik, makasih ya Bib. Luar biasa. Insya Allah khair. Doakum Insya Allah. Insya Allah. Khair Insya Allah. Amin. Insya Allah semua manusia, Insya Allah di muka bumi diberikan hidayah, diberikan mata pemikiran yang jernih. Apapun yang mereka melihat, apapun mereka yang mengendus, apapun mereka yang mendengar, apapun, aku tidak jatuhkan satu daun helai ke muka bumi ini atas perintahku. Jadi apa yang kita lihat, Masya Allah, tidak ada semata-matanya apa yang kita lihat bukan dari kita. Allah menunjukkan ke satu pemikiran yang Anda berpikir, Anda kalau tidur, setelah Anda tidur, siapa yang bangunin Anda di waktu subuh? Nah, dicolek sedikit tik aja sama Allah SWT. Anda sadar, tapi tinggal tunggu dikit lagi sebentar, hilang itu. Setan tepuk tangan. Tapi kalau kita langsung lompat, Allah senang. Jadi kan tidak ada yang bisa membangunkan kita kalau bukan Allah SWT. Kalau orang mau berpikir, wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Memang kadang-kadang urusan manusia ini, kalau Anda sih berpikir begini Bang Juma, manusia itu diciptakan manusia Allah SWT itu dari 1 sampai 9. Dari tanggal lahir 1 sampai 9. Maka karakter manusia itu berbeda-beda.
Jadi kalau 1 itu orangnya bagaimana, karakternya bagaimana. Angka 9 bagaimana, angka 7 gimana, angka 8 bagaimana. Itu memang orang susah, berbeda-beda. Jadi yang berbeda, semua hampir sama, tapi ada tabiat yang jelek. Maka kita melihat diri kita, mencontohkan dia, oh aku jeleknya di sini nih, aku rubah di sini. Aku mau belajar nih, aku belajarlah ini. Iya, Wallahu a'lam. betul. Wallahu a'lam. Betul. Anda kerja di rumah sakit, Bang Zuma. Ah, Masya Allah. Rumah sakit mana ini, Beb? Rumah sakit di daerah holistik di Purwakarta. Ah, siap. Nanti kalau ada pasien di sini bisa kita Jadi pasiennya bawa ke sana. Dirujuk ke sana ya. Iya. Pengobatannya begini, Bang Zuma. Bagaimana pengobatannya itu, bahwa obatannya bukan kimikal, obatannya makanan. Jadi manusia itu, Bang Zuma jaga. Anda mau satu kasih simpel, Bang Zuma harus jaga apa yang Bang Zuma makan harus dibuang itu hari juga. Bang Zuma suka ini nggak, apa namanya, sayur-sayuran? Suka. Berapa banyak makan sayurannya? Full nggak? Enggak juga. Kalau nggak makan full, maka makan biji serasi. Biji terasi. Selasi, biji kalau bahasa Sunda teh, biji seraung. Iya. Itu minum 2 sendok makan, diminum untuk apa? Untuk dibuang. Misalkan kita makan daging nih hari, makan makanan kapsa atau makan makanan berminyak, itu harus dibuang secepatnya. Karena makanan-makanan, makanya kita minum. Misalkan saya kalau tiap hari mulai subuh minum air 1,5 liter itu udah habis 1 botol. Nah nanti ke depannya minum air lagi. Jadi manusia itu harus tahu dirinya sebagai dokter pribadi. Jadi Allah ciptakan sempurna di badan tubuh manusia ini yang sangat luar biasa. Tinggal kita mengontrol apa. Misalkan kita pusing nih, Bang Zual, aduh pala aku pusing nih. Apa yang harus kita obati? Bukan pala minum obat. Harus diobati di dalam perutnya ada apa. Apakah buang airnya sudah, apa dia manjak makan minyak-minyak, apa dia apa, itu yang diobati. Berarti Habib ini dokter ya. Bib Habib dokter. Tapi anak demen sesuatu tuh yang baru, dan alhamdulillah Allah kasih anak cepat menangkap apa sesuatu yang indah di dalam mata anak ambil dan anak cerna. Iya. Nah, Bang Juma jaga badan. Kalau apalagi Bang Juma umur udah kurang lebih sekitar di tagriban 40 lebih mungkin ya. Iya. Ya, itu kan begadang, sering begadang nggak Bang Juma? Jarang sih, kecuali malam. Jadi kalau begadang itu, kecepatan begadang itu, orang yang begadang itu pasti pengentalan darah. Manusia itu harus lihat darahnya. Yang bikin rusak itu darah. Donor darah, Iya. baiklah donor darah dalam 3 bulan sekali untuk pengencer darah. Kalau Ana dulu pernah sakit-sakitan kram, tapi Ana minum pengencer darah dalam 1 bulan sampai hidung sana sampai mimisan gitu. Terus Ana stop, terus Ana mulai rutinitas ambil herbal, minuman air banyak, air putih yang lebih banyak. Ya alhamdulillah. Ya sebetulnya Allah kan menjaga, aku ciptakan kau sempurna, kamu jagalah diri kamu. Bukan begitu Bang Juma? Benar, Bib, benar. Nah maksud Ana, insya Allah Bang Zuma jangan lupa makan makanan yang berserat tinggi. Dan jangan suka makan makanan bala-bala, minyak-minyakan. Santan-santanan jangan. Santai oke lah, makan itu nggak masalah. Iya. Ini Bang Zuma lagi kosong kan nih, nggak ada orang yang naik-naik kan, saya bicara lama nih. Ini kita mau sapa ini Bib, Dr. Hussein Bib. Izin Bib, kita sapa dulu. Oke, siap. Sorry. Saya terima kasih. Iya, Bib. Insya Allah Makasih, Bib. yang baik ambil, yang jelek buang.
Aneh suka Bang Juma. Insya Allah dengan kekuatan Amin. kita untuk berbuat kebaikan, insya Allah Allah jaga. Kita sudah banyak pemandangan kita di luar yang Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya. Maka bagi orang yang mau berpikir, pikirkan sedikit pun, insya Allah engkau dapat hidayah. Amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathir. Yahweh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina. Turun ya. Iya, Bib. Terima kasih. Syukron afwan. La syukran la wajib insyaallah. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Husain. Halo. Silakan. Ya, halo. Ya Bang, silakan. Alhamdulillah saya kan muslim ya. Ya. Nah, jadi saya punya teman Oten dan dia ngomong gitu. Katanya kan kalau dalam Islam kan ada langit ke-7 sampai 7 gitu ya. Nah, Yesus ini dalam Islam kan Nabi Isa gitu ya. Nah, dalam Islam itu Yesus atau Nabi Isa ini ada di langit kedua kan. Nah, dalam maksud langit kedua ini apa? Surga kah, neraka kah gitu kata dia. Karena saya orang awam kan saya tidak bisa menjawabnya ya. Nah, pertanyaannya itu sih. Maksudnya dalam Islam 7 lapis langit itu apa gitu kan? Surga kah? Ya, Bumi ketika apa gitu ya? dipahami. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj kan diceritakan bahwa Nabi Isa di langit kedua ya. Silakan Gurundaku Dengku penjelasannya. Iya. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, jadi bukan berarti lapisan langit kedua itu adalah surga, bukan. Dan kita tidak bisa menjelaskan kemudian ya terkait dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran tempat hidupnya Nabi Isa. Kita hanya bisa bercerita tentang bumi ini karena kita ada di bumi. Seperti itu saudara. Yang pasti Nabi Isa itu berada di langit kedua. Dan Al-Quran mengatakan 7 lapis langit. Ya, itu juga dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Sekira begitu. Jadi langit kedua itu bukan surga. Ya, jadi berarti Nabi Isa itu berarti belum ada di dunia akhirat lah kalau bahasa ininya ya. Iya. Masih dalam ya. Belum. Masih dalam dunia gitu, masih entah di mana gitu ya. Di langit beliau, Bang. Ya, maksudnya kan kita nggak tahu langit pertama di mana, langit kedua di mana gitu-gitu. Iya, baik. Betul. Terus pertanyaan dia juga katanya, berarti Nabi Isa ini ada 2 ya? Ada yang diserupakan dan Nabi Isa yang asli gitu. Iya, betul. Ada yang diserupakan dengan Nabi Isa padahal bukan Nabi Isa. Oh gitu. Dan itu tapi kenapa ya, Pak? Di dalam Bible juga begitu adanya. Ada Nabi Isa yang adalah Yesus yang adalah Nabi dan ada Yesus juga yang adalah sembahan orang Kristen. Itu adalah 2 oknum yang berbeda. Tapi kita sebagai umat Muslim kan harus meyakini adanya Nabi Isa dan Yesus sebagai Nabi Isa gitu kan ya? Kita tidak ada kemudian perintah untuk mengimani Yesus. Yang ada itu Nabi Isa. Iya. Iya, dalam Islam kan Nabi Isa kan katanya Yesus itu sama aja dengan Nabi Isa dalam ininya ya, konteks keislamannya gitu. Kalau sebenarnya gini, Islam itu tidak diajarkan untuk mempersamakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Hanya saja ada kondisi di mana orang-orang Islam itu belajar Bible. Nah, tipikal yang disampaikan Al-Quranul Karim ada kesamaan dengan
karakter yang dimiliki oleh Yesus yang ditemukan dalam Bible. Seperti menciptakan, membuat tanah liat jadi burung, orang mati bangkit dan seterusnya. Itu ada kesamaan. Tetapi bukan berarti umat Islam itu beriman bahwa Yesus itu Nabi Isa, enggak. Itu hanya ada di dalam ranah diskusi lintas agama saja. Umat Islam hanya berfokus kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu, Bang. Jadi umat Islam tidak disetting untuk beriman Yesus adalah Nabi Isa, enggak. Tapi bagi kami yang berkecimpung di dunia apologet, itu melihat ya karakteristik yang ada pada diri Yesus, ada kesamaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga karakteristik daripada pengganti Nabi Isa, itu cerminannya ada di dalam Bible. Nah itu. Tetapi tidak ada kewajiban bagi akidah Islam untuk beriman kepada Yesus. Kita hanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi kita hanya beriman kepada Nabi Isa yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan akan datangnya seorang penolong, yaitu bernama Ahmad. Seperti itu, Bang. Silakan. Tapi saya dengar-dengar ya, di setiap debat lintas agama gitu ya, katanya jika kamu Islam sejati harus meyakini bahwa Yesus adalah Nabi Isa yang membawa Injil gitu, Pak. Itulah yang saya kata. Ya, itulah yang saya katakan tadi, bahwa kami yang berkecimpung di dunia apologet atau dunia pembelaan akidah Islam itu mengetahui kalau di dalam kitabnya saudara Kristen, karakter daripada Nabi Isa alaihissalam atau pekerjaan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel itu ada sebagian yang diurai di dalam Bible. Cek per cek ternyata Bible itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi kalau penyelidikan itu kan statusnya kalau di kita artinya hadits yang kemudian diselidiki, itu hadits. Kalau hasil penelitian terhadap berita itu akurat, disebut hadis sahih. Nah itu. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, itu asalnya dari Allah, tidak butuh penelitian. Jadi ketika Allah bertanya, wa is qalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni, jadikanlah aku menjadi Tuhan dan juga ibuku selain daripada Allah, berarti ada kondisi di mana yang maha mengetahui melihat bahwa utusannya itu disembah oleh sebagian manusia di atas muka bumi ini. Maka Allah kemudian bertanya, ketika manusia pada dikumpulkan semua, Nabi Isa ditanya, apakah engkau? Makanya Allah bertanya untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa ini loh yang menyebabkan kamu masuk neraka. Tengok, kutanya orang yang kamu sembah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu? Nah, di depan penyembahnya menyangkal dia. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Tak adalah aku pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah engkau Tuhanku dan Tuhan mereka. Gak pernah aku mengajarkan kemudian itu. Artinya apa? Bahwasanya Allah ingin mengatakan kepada mereka sang penghuni neraka, kamu salah sembah. Dan lagi-lagi kami sebagai apologet Islam yang mengkaji dan menjabarkan tentang materi perbandingan agama, menemukan di kitabnya saudara Kristen adanya Yesus yang terindikasi kuat mengusir Kristen. Nah itu Bang. Tapi kita umat Islam tidak ada itu kaidahnya
aturannya harus beriman kepada Yesus. Nggak ada. Kita hanya beriman kepada Nabi Isa. Meskipun dalam materi ini ada kesamaan prinsip, ada kesamaan pengajaran, ada kesamaan konsep beragama dan bertuhan, dan juga bersyariat yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga yang diajarkan oleh oknum yang bernama Yesus itu. Gitu Bang. Oke. Untuk yang di bawah juga itu kan banyak yang bilang kalau saya oten. Mohon maaf ya kalau saya bukan oten gitu, hanya untuk belajar aja. Mungkin saya awam gitu loh. Jangan dilihat di bawah Bang. Jangan, memang netizen itu. Oh Silakan. gitu Gurun. Gimana? Oke. Saya paham. Terima kasih Gurunda kalau kayak gitu. Iya, Terima kasih Bang. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Amin ya Allah. Kalau segitu Aduh, saya kalian sudah dulu ya kenapa Mas. sih? Kenapa? Gurunda, saya turun dulu. Iya, Dr. Hussein, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi nih? Gak ada stok oten. Oten langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Julius. Dinda Julius, apa kabar? Cekrut di Indonesia. Keruk dunia nah. Ya lo Denri anu injo sumpaing anu pelak minjo. Aduh. Ayo naik teman-teman Kristen. Pelak ni sare bayau. Naik lagi Bang Yesua Al-Masih. Putus-putus sinyalnya dia. Mudah-mudahan Agam Ramses, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum kalau Muslim. Agan. Yesua aja itu. Yesua silakan. Apalagi yang ingin kamu pertanyakan? Silakan bro, sinyalnya udah bagus belum? Susah amat ya. Coba. Malam Bang. Ya malam. Oh beliau Kristen ini. Waktu itu Silakan. ke Pental Bang Yuma akunnya ke Pental. Waktu itu kata Bang Juma bikin dulu akun yang baru, naik lagi, cuman gak dinaikin lagi. Iya, kumaha damang Mas. Kenapa Bang? Sekarang mau diskusi Kristen ya, Bang Agan? Iya. Oke Bang, silakan dengan guru kami. Saya pengen ke pembahasan waktu itu lagi ya. Materi apa itu? Aku lupa Mas. Waktu itu kebenaran agama Islam menurut Abang. Oh iya, silakan. Nah, kebenaran menurut agama Islam menurut Abang itu Bang seperti apa? Bisa sebutkan hadisnya atau apanya? Iya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah sebelum engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, saya hanya ingin memberikan secara garis besar
harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Apa itu? Menurut saudara Agan, apa yang paling berharga di diri Anda? Apa yang paling berharga di diri Anda? Iya. Maksudnya gimana, Bang? Maaf. Kalau akal tak berfungsi tapi ada dua mata bagi Anda, mana yang Anda pilih? Ya akal, Bang. Akal, subhanallah. Jadi yang paling berharga di antara semua cahaya yang Allah, yang Tuhan pencipta kita berikan kepada kita itu akal. Akal. Nah sekarang, bagaimana manusia ini dengan akalnya bisa menemukan kemudian? Terima kasih, Bang. Iya, iya siap. Suara saya nggak kedengaran. Atau gimana? Iya lanjut. Bang. Silakan, Bang, lanjut, Bang. Kedengaran deh, kedengaran. Iya. Jadi dengan akal kita ini kemudian pencipta kita menurunkan kitab. Kitab ini panduan. Jadi seibarat pabrik mengeluarkan kendaraan, kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrik ini yang tahu cara operasional kendaraan itu adalah yang membuat pabrik, yang membuat kendaraan, Maka ketika kendaraan ini dikeluarkan dari pabriknya, maka buku panduan harus berkesesuaian dengan seluruh unsur terkait dengan pengoperasionalan terhadap kendaraan tersebut. Gak mungkin bertentangan. Nah, kenapa saya katakan Islam itu benar, Islam itu hak? Karena akal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia selaras dengan kitab sucinya. Tak ada yang bertentangan. Nah, itulah unsur utama yang perlu kita pahami. Sedangkan agama lain juga memiliki kitab. Tetapi kitabnya itu tidak berselaras dengan akal. Dari aspek ini aja dulu. Contoh, ketika dikatakan dalam Al-Quran lam yalida wa lam yulad, pencipta langit dan bumi itu tidak menjadi anak manusia, tidak menjadi manusia. Sementara di kitab lain Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Bagaimana manusia ini diberi akal tetapi dikasih buku panutan, buku kemudian sebagai panduan, itu justru tidak selaras dengan akal. Kaki disuruh berjalan ke depan, kitabnya memerintahkannya mundur ke belakang. Mana yang harus diikutin? Ketika bukunya mengatakan untuk maju ke depan itu harus melangkah ke depan dengan menghadap ke depan, tapi kitab sucinya mengatakan maju ke depan adalah melangkah dengan cara mundur. Ini gimana ceritanya? Berarti yang memberikan buku ini itu bukan sang yang maha mengetahui. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui produk yang dia buat sendiri untuk disertakan kemudian buku panduannya. Akal. Silakan. Bang. Pertanyaan kedua, Bang. Mohon maaf. Kenapa Nabi SAW itu dilahirkan terakhir? Kenapa tidak dari awal atau dari sebelum Nabi Isa atau sebelum sebelum Nabi Isa lah ibaratnya? Kenapa, Bang? Iya, baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu hikmahnya dia dilahirkan di abad ke-7 kemudian adalah sebagai pembawa risalah terakhir dari langit. Kalau dia datang di zaman Yesus, apa yang terjadi? Maka misi penyelamatan atas alam semesta ini itu bisa terjadi seperti keadaannya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam skala tugas yang diemban hanya untuk Bani Israel.
Gagal enggak? Mendekati gagal. Nabi Isa alaihi salam skalanya juga sama, kecil, cakupannya hanya untuk Bani Israel. Gagal enggak? Gagal. Andai saja nih, andai saja tak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Isa yang terakhir, taruhlah kita pinjam Yesus yang terakhir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak ada Nabi Muhammad? Kita mau mengikuti Kristen, mari kita bodoh bersama. Contoh, kita ke gereja, ikut siapa kita ke gereja? Menyembah Yesus, ikut siapa kita nyembah Yesus? Makan babi, ikut siapa kita makan babi? Jadi mengikuti Kristen hari ini itu tidak mengikuti Yesus. Lalu kita yang tidak pernah bertemu dengan Yesus mau ikuti siapa? Pendeta. Alamak, sorry lah, mana mungkin orang berakal mau ikut sama pendeta? Nggak mungkin, mustahil. Iya, mohon maaf. Maka Nabi Muhammad datang, dipersiapkan oleh Allah, kemudian di dalam Al-Quran surah apa itu? Al-Ma'idah ayat 81. Bukan. Ali Imran, Masya Allah. Ali Imran ayat 81, Allah sudah kemudian mempersiapkan nabinya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman kepada para nabi di masa praeksistensi para nabi, wa is ahazallahu mitsaqa bani lama ataitukum min kitaba wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi Allah berkata ketika dikumpulkan para nabinya praekstes sebelum nabi-nabi ini diutus, Allah bertanya kepada mereka, wahai para nabi, ya Rabb, ya Tuhanku, manakah aku akan memberikan kitab dan hikmat kepadamu? Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku yang sangat agung ini dengan kalian? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Allah kemudian berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku akan menjadi saksi bersama dengan kamu. Kesaksian apa? Kesaksian tentang datangnya seorang rasul terakhir yang membenarkan para nabi. Makanya Nabi Muhammad membenarkan nabi-nabi tersebut. Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Isa, semua dibenarkan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sebelum kemudian diutus di muka bumi sudah disampaikan sebagai perjanjian agung kepada para nabi. Kalian lebih dulu datang ke bumi ya, nanti datang Rasulku kemudian untuk mengajak umat manusia beriman kepadamu. Dia adalah penutup, dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi andai saja tidak ada Nabi Muhammad yang diutus terakhir kali, lalu kita mau kemana? Orang-orang berakal ini mau kemana? Mau nyembah sapi, mau nyembah patung, mau nyembah pohon, mau nyembah anaknya orang. Oh, gak mungkin bagi orang berakal, gak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa orang ateis yang anti Tuhan saja ketika kemudian mereka mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan bagi mereka, batin mereka secara fitrah akan mencari esensi yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang bisa kemudian menyembuhkan penyakit mereka, kegundahan hati mereka, dan menyelamatkan mereka dari hal kesusahan. Masakan kita mau ke gereja? Bagi orang berakal, mana ada untuk apa ke gereja? Tak ada perintah Nabi, tak ada Nabi yang mengajarkan ke gereja, tak ada Nabi yang mengajarkan menyembah anak orang, tak ada Nabi yang kemudian mengajarkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang tidak diwahyukan oleh Allah. Jadi kita mau kemana nih? Kita hidup membabi buta saja seperti layaknya hewan. Gitu bang. Makanya Nabi Muhammad diutus terakhir untuk supaya ajarannya disempurnakan kemudian sampai datangnya hari kiamat tidak berubah, karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Demikian. Jangan lupa bernafas.
Oke bang. Terus saya pernah bertanya ke pendeta, kenapa saya kan udah 2 bulan lebih mengikuti Bang Juma, bahwa kenapa Kristen ibadah hari Minggu. Saya tanya ke pendeta, kenapa ibadahnya hari Minggu? Pendeta bilang, udah aja ikuti aja iman. Saya berpikir, kok ikuti iman nih, Mas? Jadi di mana ini akal saya berfungsi? Nah, itulah. Ya, makanya. Coba. Abang sendiri beragama apa, Bang? Maaf, Bang, nanya. Protestan. Oh gitu ya. Nah, lanjut lagi ya, Bang, biar lebih cepat. Ya, silakan. Ini banyak yang nge-DM kok malah ngehujat, Bang. Biasa mungkin belum gajian. Santai aja Bang, cuekin aja itu. Konsen di sini. Belum bayar perpuluhan mungkin ya. Siap. Halo, Bang Suma. Selamat malam. Iya. Gimana Bang? Boleh dilanjut? Iya, lanjut dulu Bang. Ya, so nanti sebentar ya Bang ya. Kita selesaikan dulu dengan saudara kita. Bang. Silakan. Bagusnya saya ikuti aja Bang Juma. Saya sebelum memberikan kesempatan kepada teman yang lain, ada satu hal yang menarik kemudian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini Yesus. Seperti kebiasaannya pada hari Sabat masuk ke dalam sinagoge, Mikdas, tempat suci yang di dalamnya kemudian semuanya orang bersunat, masuk ke dalamnya melepaskan sandal sepatu. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir. Mereka masuk ke sana terlebih dahulu membasuh tangan, wajah dan kaki. Kesitulah Yesus selalu beribadah. Itu kalau mau dicontohi. Dan juga di dalam Keluaran 31 nomor 14, barang siapa yang menodai hari Sabtu, maka dia harus dibunuh. Itu ajaran Yesus tuh. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, Kristen kita tengok. Makanya pendeta tadi bingung. Ditanya, kenapa kita harus ibadah Minggu? Percaya aja. Wah, sama seperti iblis. Kenapa saya harus makan buah ilmu pengetahuan? Makan aja, pokoknya kau hidup. Makan aja. Itulah yang terjadi sekarang. Ya itu asalkan percaya. Iya. Saya udah 2 bulan lebih ikuti abang, terus saya ambil kalimat-kalimat yang pentingnya dari abang, terus saya tanyakan ke pendeta, ya malah bilang jangan didengerin. Jadi saya bingung. Saya mau menolak gimana, ini masuk akal? Ya, tahu iya. Dan saya keren. Ya betul. Masya Allah. Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kan gitu intinya. Harus akal. Ya, bila mana yang di sini masih ada yang ragu, mungkin KTP atau gimana, saya serahkan ke siapa? Wah, alhamdulillah mau bersyahadat. Masya Allah, saudaraku. KTP kirim ke Bang Handi. Mohon maaf. Keren. Daeng, Bang Handi. Bagaimana dengan Bang Handi? Mau KTP dia kirim. Bapak, istri saya. Tulis nomorku di bawah, yang tahu nomorku di bawah. Nomor saya di bawah, tolong tahu nomorku tulis di bawah. Mohon maaf, istrinya. Iya. Alhamdulillah. Ini dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu. Jadi yang pertama yang harus kita jaga diri kita dulu. Setelah kita matangkan jaga diri kita, kita berusaha dengan sekuat yang kita bisa untuk menjaga keluarga. Itu orang beriman itu gitu. Bentar Bang, saya sesak napas Bang. Aduh. Masya Allah. Minum Bang. Bentar minum dulu, izin dulu. Enggak nyangka ya Allah. Bentar izin minum. Bentar. Siap. Silakan Bang.
Nanti KTP-nya di setor aja sama Bang Handi, insya Allah. Kalau Yesua Al-Masih ini kan tidak perlu, sebab beliau ini sudah anak soleh. Beliau sudah muslim dari sejak lahir. Good. Ya sekarang begini dulu ya Bang. Keluarga saya nomor 2 kan dulu, intinya sekarang saya kan diskusi dengan abang ya Bang ya. Iya benar. Ya. 2 bulan saya nyimak abang, saya nyimak di luar Bang, saya nggak masuk lab ya, cuma di luar doang. Lah kok ini masuk di akal? Ya mohon maaf Bang, saya punya akal ya, saya nggak mau dikatain manusia yang nggak punya akal, saya nggak terima. Iya betul. Saya nggak terima. Abang sekarang bilang saya nggak punya akal, so maaf, saya nggak terima. Pasti abang, saya bantah omongan abang. Saya manusia, saya punya akal. Cuman di semua perkataan abang, pernyataan abang dengan mengucapkan Al-Quran dan artinya, kenapa kok bergetar ini hati Bang? Kok ada Allah ini? Saya cuman berpikir ada apa ini, ada apa? Tanya besar kan Bang ya di hati saya. Cuman dipikir lagi, saya pakai akal. Saya belajar dulu ke teman, saya ngobrol sharing ke teman. Ya semua bilang bahwa yang kamu sembah salah. Ya gimana lagi, udah terlanjur kata saya gitu kan. Ya bukannya saya mau pansus, mohon maaf ya Bang. Sekali lagi semuanya yang sekarang 3,9K, bukan saya mau pansus, bukan mau apa gitu. Tidak ada untuk pansos apalagi apa-apa, tidak ada. Cuman yang nge-DM, yang ngehujat banyak banget Bang. Bentar Bang, pusing saya. Iya nanti sahabat di bawah itu akan diam dengan sendirinya kalau identitas abang ini udah sampai ke bagian humas kita Bang Handi, insyaallah. Jadi kenapa saya banyak-banyak menghimbau kemudian teman-teman ini untuk masuk ke Islam meskipun bukan dalam kadar pemaksaan ya. Di Islam itu dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Kalau mukmin kan pasti Islam. Kenapa beruntung? Karena mereka ini memiliki warisan. Warisannya adalah surga Firdaus. Terkait dengan dosa mereka, umat Islam nih ya, punya dosa selama mereka tidak menduakan Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Pada hari kemudian ketika manusia dikumpulkan pada hari penghimpunan. Jadi setelah dunia kiamat, sangkakala ditiup trak, tak ada kehidupan di alam semesta ini lagi selain daripada Allah. Lalu kemudian dibangkitkan kita dari alam kubur, dihakimi, dikumpulkan dalam padang mahsyar yang luas. Manusia dihimpun kemudian. Apa kata Allah? Hari itulah aku akan mengungkap dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian hari demi hari yang kalian lakukan sebelum ada di padang mahsyar ini. Diungkap, diperlihatkan, dipertontonkan kemudian. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Indahnya tuh di Islam. Ada nggak yang kayak gini-gini? Udah bayar per bulan tiap bulan. Nggak ada yang kayak gini-gini, nggak ada. Duduk paling depan itu yang banyak uang Bang. Mohon maaf. Iya, Masya Allah. Ya, jadi memang betul yang sampai kepada Islam itu adalah mereka yang berakal. Bilang ke teman saya, terus ada nggak satu doa atau satu ayat yang bisa saya yakini bahwa agama Islam itu benar?
Al-Ikhlas. Katanya gitu bang. Iya. Kulhu wallahu apa bang? Ahad. Kul huwallahu ahad. Iya. Nah, itulah dia. Ya. Mohon maaf. Artinya iya. Katakanlah dialah Allah yang esa. Jadi kita diperintahkan, kemudian Rasulullah mencontohkan kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Katakan itu dengan ikhlas. Katakan dengan seikhlas mungkin. Jangan karena terpaksa, tetapi karena fitrah kemanusiaan. Sebagai insan manusia, secara naluri manusia, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan bertuhan. Ikhlas. Jadi tanpa pencarian dalam arti kata, mencari mana yang Tuhan ini, yang tinggi atau yang rendah, yang panjang, yang bulat, atau gemuk, yang kurus, atau yang mana. Ikhlas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya yang lain bukan Tuhan. Hanya Allah yang Tuhan. Ikhlas. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Maka dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu dia. Iya, silakan. Sudah dulu bang. Bentar dulu, saya mute dulu. Bentar bang ya. Bentar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tersentuh hatinya ya Allah. Izin mute bang. Izin mute bentar bang. Silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda mereka, dan tidak berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Apa kata Allah kemudian? Kada bi ali Fir'aun. Keadaan mereka seperti keadaan Fir'aun. Walladina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran, kata Allah. Fa'akhazahumullah bizunubihim, maka Allah menyiksa mereka dikarenakan karena pengingkaran mereka, dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat hukumannya. Kullil ladina kafaru satughlabun wa tuhsarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul kepada orang-orang kafir, lilladzina kafaru, kamu pasti akan dikalahkan, dan kalian semua orang-orang kafir pasti akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Kata Allah kemudian, kad kana lakum ayatum fil fi'atain taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Sungguh kata Allah, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Apa kata Allah? Allah menguatkan dengan pertolongan bagi siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minas sahab wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan mereka cinta terhadap apa yang mereka inginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, dan seterusnya, hewan ternak, sawah, ladang, dan seterusnya. Itulah kesenangan dunia ini yang mereka kejar, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Lalu Allah mengatakan apa? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, A'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahhara wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakan kepada mereka, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Dari harta, emas, perak, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan, di sisi Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang suci, serta ridha dari Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana innana, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'ima bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain dirinya, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan menyatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dimuliakan di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Seperti itu saudaraku. Silakan. Ini Masya Allah, Allah Akbar. Sudah dikirim KTP-nya, Bang? bentar Bang. Bentar dulu. Oke, Masya Allah. Sabar, biarin dulu. Bang, ini bagaimana dengan ibu bapak istri saya? Iya. Ibu, orang tua. Betul. Nah, Al-Quranul Karim menyatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami perintahkan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kemudian kedua orang tuamu mengajakmu, memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, mempersekutukan aku dengan hambaku, dengan tanpa ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dengan ma'ruf. Jadi orang tua yang hidup dalam kegelapan, istri yang hidup dalam kegelapan, kita niatkan untuk kita selamatkan dengan kita datang sebagai pembawa cahaya di tengah-tengah keluarga. Jangan dibiarkan gelap. Jangan dibiarkan kemudian mereka hidup dalam kegelapan. Kita yang sudah mendapatkan cahaya ini harus membiaskan cahaya yang ada dari dalam hati kita kepada orang-orang yang kita cintai. Makanya yang saya katakan tadi, inna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu
dari api neraka, lalu pelihara keluargamu. Itu jelas itu. Jadi kepada orang tua, kepada istri kita harus kita diajarkan oleh Al-Quran. Berbuat baiklah mereka. Ya, fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Meskipun mereka mengajak kalian ingkar, keluar kembali dari Islam, tetap aja perlakukan mereka dengan baik. Itu kata Quran. Aduh, lumayan juga berat ya Bang ya. Iya, Masya Allah. Ini baru kali ini Bang bergetar gini hati Bang. Iya, Masya Allah. Hampir semua mu'allaf seketika mereka selangkah menuju hidayah, itu sama yang Anda rasakan. Ya, merasakan indahnya Islam itu seperti apa gitu ya. Sesak ini napas Bang. Aduh. Masya Allah. Aduh. Jadi ya saya bingungnya dengan keluarga bagaimana. Keluarga ya harus Bang. Iya. Seibarat abang ini melihat keluarga dalam keadaan bahaya, apa yang kita lakukan? Kita tentu mengambil sikap. Ya, apa itu? Mengambil sikap kemudian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan cara apa? Kita harus terselamatkan dulu. Seibarat Anda hanyut bersama dengan keluarga di sungai, apa yang Anda lakukan sementara Anda sendiri juga dalam keadaan hanyut? Jangan kemudian Anda sudah sesak napas, sudah mau tenggelam, mencoba untuk menolong. Lebih baik Anda tolong diri Anda dulu. Setelah Anda menolong diri Anda, sudah dalam keadaan aman, baru kemudian datang memberikan pertolongan kepada keluarga. Itu logika sehatnya, itu seperti itu. Jadi jangan membiarkan hanyut bersama-sama sampai kemudian kematian datang. Jangan. Selamatkan diri Anda dulu, habis itu ngambil bantuan, minta kepada Allah pertolongan untuk memberikan bantuan agar keluarga kita itu mendapatkan hidayah. Sekira gitu sahabat. Bang Handi monitor. Ya, silakan Bang Handi. Monitor Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Agan kalau mau salam jangan ditunda lah. Bisa bertukar nomor Bang. Teman-teman di bawah yang tahu nomor kok ditulis dong. Diketik aja di bawah, saya di SS mungkin atau gimana bagusnya Bang? Iya, nanti di WA ke saya aja. Coba ya, saya ketik sendiri kalau nggak ada yang mau. Ya ketik aja di bawah. Bisa Bang Andi. SS Bang. Udah bisa ngetik Bang Andi? Bisa. Udah belajar tadi. Udah saya ajarin kemarin. Bang Andi kalau ada apa-apa kan minta ajarin saya. Ini saya ini, bahaya ini. Ini saya Kalau dengar dari logatnya, Kang Agan ini orang Sunda ya? Itu Bang nomor saya di bawah Bang. Banyak tuh. Iya, orang Sunda kayaknya. Udah saya SS Bang. Kang Agan orang Sunda. Saya tunggu KTP-nya ya Bang. Saya tunggu WA-nya. Oke, lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Kang Agan. Indah kali itu Bang. Di Islam itu indahnya pada saat bulan suci Ramadan itu indahnya itu nggak bisa dilupakan gitu ya. Bentar dulu Bang, sesak ini nafas. Aduh, baru kali ini. Kasih napas buatan Bang Andi. Tapi kalau pernah saya punya teman ya, indahnya katanya di bulan puasa ngopi di siang hari sambil merokok. Ternyata weton. Gue bilang lu uji iman gua, kagak lah gue bilang, gak bener lu gue bilang lu.
Memang nikmat ya Bang Andi ya makan sambil ngumpet di bulan puasa gitu ya kan? Menurut dia kalau gua enggak ngaruh gua Pak. Bang, satu lagi pertanyaan Bang. Kalau misalkan saya bersyahadat, apakah dosa saya diampuni yang lalunya? Oh iya, semua dosa-dosa yang lalu-lalu kalau saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jelas itu. Jadi nggak perlu diragukan kemudian. Orang mu'allaf itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah, ada yang ingat? Al-Anfal ayat berapa? 30 berapa itu ya? Ayat 38 ya sahabat-sahabat sekalian. Allah kemudian menceritakan bagaimana mu'allaf ini itu diampuni dosanya oleh Allah. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kata Allah. Jadi diampuni semua dosa-dosanya. Itu janji Allah di Al-Quran Bang atau gimana? Al-Quran. Al-Anfal ayat 38. Iya Bang. Begitu Bang. Iya, jadi orang-orang kafir, di antaranya waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, siapapun mereka, orang-orang kafir, ketika mereka bertaubat, kembali ke jalan yang benar yaitu masuk Islam, maka mereka punya dosa dihapuskan oleh Allah yang lalu-lalu. Kebaikannya tetap tidak dihapuskan, hanya dosanya. Jadi nggak usah ditebus ya Bang ya? Iya, nggak perlu penebusan. Sekarang terus saya bersyahadat sekarang, saya Islam sekarang. Besok bagaimana Bang kalau keluarga tahu kalau saya diusir atau gimana, itu gimana Bang? Ini saya masih bingung Bang tentang masalah keluarga. Mau saya ini bersyahadat sekarang, mau saya. Abang posisi di mana? Maaf, kurang kedengaran. Abang posisi di mana? Saya di Jawa Barat, di Bandung. Oh, Jawa Barat. Ada api Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat. Kemarin yang di Sukabumi itu gimana? Rencana mu'alaf center kita di sana. Udah A1 Bang Juma. Tinggal penandatanganan surat, tinggal bikin surat dari api. Nah, itu dia makanya. Ngumpet dulu. Izin Abang, mohon maaf saya bicara. Apakah ngumpet dulu atau gimana ini Bang? Saya jadi bingung Bang. Ngumpet aja dulu, pelan-pelan. Gak usah terlalu dipamer. Aku udah Islam loh. Gak usah dipamer kayak gitu. Ya. Baru kali ini Bang. Cuma ada satu Bang. Ada satu, Anda udah punya istri. Ini paling berat nih. Abang udah punya istri. Sudah. Nah, ini paling berat Bang. Ini paling berat karena kalau Anda sudah bersyahadat, Anda tidak boleh lagi berhubungan dengan istri Anda ketika istri Anda belum Islam. Ini paling berat. Aduh. Ya, Anda cinta Allah atau cinta istri Anda? Oh iya. Ya, oke. Siap. Guyon ya, bercanda aja tadi. Oke, iya. Ini berusaha menghibur diri, ini sesak napa? Kang Agan ulah dibeberat, Kang Agan hayu geragasnya. Ulah loba Gaskeun pikiran. Hayu ulah gaskeun jeung urang lah. Kayak jeung urang panggil di mana? Apa Kang? Teu aya KTP-nya di dieu, kumaha ya Kang? Ayo Kang Agan kirim ulah KTP-na yuk. Hayu tiasa lah. Gampang Mas, kan ieu bingung teh. Geus ulah loba kabingung si Darso. Kumaha mah bingung teu naon mah ya sahadat ieu. Si Darso berubah bingung baheula maot. Hayu kenapa berubah jadi TVRI Bandung? Ini mah pendekatan secara TVRI Sunda. Pendekatan secara spiritual Pak Di. Pendekatan secara persuasif. Saya tahu. Izin ya Guru izin. Iya, enten naon.
Enten Tenanan eta mah badak kok udah tak tuh man. Kumaha kampret. Bahaya. Kumaha aku aing wae atuh. Oh, jadi misalkan saya udah bersahadat, saya udah. Ayo Kang Agan, orang tanggung jawab lamun aya naonnya api jabar ge aya Kang Agan. Jangan ada yang tahu. Kalau kamu tos di WA Abdi mah, tos rontos. Bang, izin Bang, saya bertanya lagi satu kali lagi. Kalau ya, mangga. udah bersahadat sekarang, saya masuk Islam sekarang, berarti besok jangan ada yang tahu keluarga saya gitu Bang. Iya, tenang we, pokoknya mah aman ya. Aman. Iya, nggak kenal sama keluarganya Bang. Amankan diri dulu saya. Gitu gimana Bang? Iya, betul. Pelan-pelan. Kalau yang di Jawa Barat, ini yang di Bandung posisi siapa Bang? Ayah, nanti saya tak kasih nomornya. Loba, di itu mah loba, jelema naon mah ngomong apa itu? Kang Agan di palihan mana Kang Agan di Jawa Barat nak? Sukabumi, Ciwastra, Cianjur teh ya. Sukabumi. Lamun di Bandung mah jelema di Leuweung banyak loba eta di Leuweung. Monyet eta mah. Jadi apa artinya tadi itu? Apa Bang? Banyak nyemot di Bandung. Orang itu suka makan labu siam katanya. Ciwastra Cianjur Selatan, Kang. Iya, kampungnya Kang Erik itu. Di sana kan banyak itu. Gereja. Oh, itu mah tuh ya kampung Cina di kampung Komortadan di situ. Lama, saya sudah di sana. Jadi Yuli sudah pernah ke sono. Ayolah, ayo gerak kirim KTP-na, ayo geragas. Allahu Akbar. Ayo gerak kirim KTP-na. Bentar ini. Di WA saya aja dulu Kang, di WA. Dulu ya. Bentar. Bentar. Gerak tuh Kang, engke HS jeung aing. Bentar. Ini kalau Cianjur Selatan dia jago lari baru kali ini saya sesak napas. Cianjur Selatan. Pade kirim napas buatan Pade. Bentar saya turun dulu, saya save, saya kirim ke nomor yang tadi ya. Mangga Kang. Gitu. Mangga. Abdi itu di mana itu di Cianjur Selatan, mana itu di ini Padalarang. Padalarang Abdi mah. Kang Padalarang Abdi mah. Kang aya awewek teu? Awewek apa awewek? Aya awewe di dieu. Ini serius ini. Biar cepat. Iya serius. Ya kok pada bercanda nih Akang ini kok bercanda. Nomor saya aja. Nomor saya kan sudah ada sama si Akang tuh. Ya Akang WA saya nanti dikirim KTP-nya. Ya ini mau di-save dulu. Itu kok ada yang komentar ulah HS jeung aing pedang dong, apa sih maksudnya? Tak ada naon itu mah. Biarin aja. Berarti saya keluar dulu, saya save nomor tadi, terus saya kirim ke nomor yang tadi gitu, Bang. Iya Kang. Saya Handi Slebes Kang. Abdi teh di Padalarang. Iya. Kada keluar heula Kang Agan. Ojo ka mana-mana Kang ya. Ojo ka Kang Agan mana-mana. kada keluar heula. Kang Agan langsung we kirim ke WA dinya ke Kang Handi. Jadi Kang Agan nggak perlu keluar dulu dari TikTok. Di atas aja. Ya bentar Bang. Sambil buka WA ya. Kirim KTP Pak Agan ke Kang Handi. Tadi dari Protestan ya? Iya Bang. Yang saya dengar itu gitu aja. Iya Bang. Jadi daerah Cianjur itu Julius pernah ke sono kampungnya Bang Erik gitu. Waduh di situ tuh. Mana tahu Yosua juga ikut mau sekalian gitu. Biar nggak boros kita. Sekalian. Bang Zuma. Iya Bang. Iya, diundang itu Bang Zuma, diundang bom di Komalnya malam ini, bener. Iya. Ngapain dia? Biasanya dia telepon langsung. Sumpah, kalau Bang Zuma itu mualaf kan Bang si bom itu enak Bang Zuma.
Jangan, kasihan nanti penjual BPK sama babi-babi lainnya di situ. Nggak ada lagi yang Enggak, bener malam ini Bang Zuma, Iya, Rifa itu disuruh masuk, beneran disuruh masuk. Oh, masuk itu tujuannya apa? Supaya celennya rame, dapat koin. Oh, Itu doang, ya, nggak ada yang lain mah. Ya, masa cuman Ngapain yang dicari itu Emang siapa dia nyuruh-nyuruh? Woi, siapa dia nyuruh-nyuruh itu merintah-merintah? Kita tahu iya, tekniknya. yang nantang gitu. Lelah. Kalau Nantangin mau Bang aja Zuma diskusi. masuk ke sana gitu. Atau diundang aja bom-bom ke situ kalau bisa. Ya, suruh ke sini kalau berani. Oh, yang nggak berani tuh. Udahlah Bang, nggak usah diomongin. Ini. Oke. Bang aja, Bang Zuma. begini aja ya, Bang Zuma. abang yang lawan dia aja gitu kan, beda server. Bang Yeswa ini Kristen apa bang? Enggak. Apa bang? Kristen apa? Kristen apa? Kristen Iya liberal Bang. Kristen. Liberal Kristen dia. liberal. Liberal. Iya. Makanya saya mau nanya Bang Zuma gitu. Aku tadi siang sama kamu itu pusing kepalaku Aduh, bener-bener kau itu Yeswa. Gimana sampai pusing? Ngomong-ngomong pengen ketinggian, tapi kayak anak SD itu langsung ambil baju dokter praktek gitu loh. Jangan gitulah Bang gitu. Jangan gitu. Jangan langsung menjadikan seseorang seperti itu. Coba aja deh, coba nyambung nggak sama Enggak, cuman Bang Zuma? saya mau nanya Bang Zuma. Iya, mangga. Aja saat ini biar dapat pencerahan gitu, dapat ilmunya gitu. Bang Zuma atau perspektif Muslim sendiri kan sudah mengetahui sendiri bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus kan gitu. Halo. Iya, betul. Ya oke. Sudah tahu nyata faktanya bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus. Kenapa masih membawa perspektif Islam ke sana kan gitu? Ya gimana? Iya, Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana Bang? Santai ya Bang ya? Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan terkait agamamu. Itu jelas itu. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Berarti merujuk kepada siapa tuh kalau ahli kitab? Kan Paulus itu mengatakan dirinya sebagai ahli kitab. Jelas itu Bang. Terus Bang? Iya. Nah itu dia. Makanya ketika Al-Quranul Karim menjelaskan itu ya, kami umat Islam yang berkecimpung di dunia apologet, ya pasti tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pendiri agama saudara. Begitu ya Bang ya? Iya. Bukankah Benjamin itu di dalam di dalam Roma 11 ayat 1 itu, Paulus itu kan keturunan Benjamin dari Abraham. Yes. Oke. Ya, itu dia makanya. Gitu. Iya, bagaimana Filipi misalnya 5. Oke. Nah, gimana? Ya, gini Bang. Oke lah. Menurut saya, perspektif saya ya terhadap Muslim di perdebatan, di forum debat-debat gitu, selalu menghujat Paulus gitu, atau sangat membenci Paulus gitu. Ya jangan ini Bang. Al-Quran itu kan sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak.
Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang kalau Oke, saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus kan tidak hidup di zaman Paulus, tidak bersama mereka. Faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama, kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti enggak akan pernah bisa. Seperti apa isinya, Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu, yang dimaksud? Orang Farisi itu kan nggak hanya Paulus, Bang, di situ, Bang. Iya, lalu siapa yang menyeberangi laut? Di Alkitab sendiri banyak, Bang, Farisi di situ. Iya, tapi yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya banyak, siapa? Banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang, siapa itu selain Paulus? Kita juga bingung, Bang. Nah, itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana dong? Begini, Bang. Saya mengambil perspektif Islam ya. Atau peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca. Atau saya baca ya. Seperti halnya begini, Bang. Oke lah. Katanya sejarah itu para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam kan gitu, Bang. Dia kan menyesuaikan diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, penyembah ya anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam? Begitu. Kita lihat endingnya. Yang lebih ekstrim lagi, Bang. Yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya. Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu enggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Ibrahim, Abraham gitu. Paulus jelas sesat, Bang. Paulus jelas sesat. Dia mengatakan, bentar, Bang. Anda udah panjang, Bang. Sedikit. Paulus itu jelas sesat. Biar saya diskusi sama Bang Anda udah kepanjangan, Bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya, Bang. Salah itu. Bacalah. Hukum Taurat itu sebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk, perikopnya gimana? Baca sebelumnya ayatnya gitu.
Karena yang saya pahami Anda udah baca ayat itu? Ya makanya dibacakan Pak. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi itu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita, enak kita. Kan ini Islam saya bacakan, ada prinsip. Ada prinsip. Saya bacakan Bang. Saya bacakan. Aduh, Bang, jangan nerotos saja Bang. Saya bacakan Bang. Kita baca dari ayat 6 ya. Kita baca dari ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih. Jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi masih bela Paulus. Begini bang. Oke lah ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah. Perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? Kalau menurutmu? Silakan menurutmu gimana? Saya bukan pendeta bang. Saya bukan pendeta. Atau saya bukan. Ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke bang. Tadi Anda menyangkut soal wali songo. Bentar bang. Ada kalimat tauhid juga. Apa Paulus gitu. Bentar bang. Saya jawab bang ya. Aduh, Anda ini kok nggak mau gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut wali songo. Wali songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja. Ya, yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu, tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6, ya, di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan, ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu secara tauhid. Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan wali songo. Wali songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik. Suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan. Tapi secara akidah tidak berubah. Beda bang, jangan disamakan bang. Lanjut akhi. Iya. Kalau saudara Yesus Al-Masih ini, pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, lah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara.
Saudara Yesus. Ayo bang, siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya, Bang. Ya. Kalau ditanya, Bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya nggak akan jawab Paulus, Bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang saya dimaksud. tanya, kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya, aja, Bang. contohnya yang mulia? Iya, kan banyak, Bang. Banyak di Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus, Bang, ya. Ya, Di apa yang Korintus. Isi-isinya. apa? Begini, Bang, untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya, Bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serang kan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan, di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ kan lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam Lalu menuhankan Kristen Allah ini dan Nabi menyembah Muhammad Yesus itu junjungannya. dan Saya bilang, Kristen Bang, ini begini, Bang, saya kan liberal kan gitu. Dan Kristen ini Kau diam dulu. Diam Dan- dulu kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Lo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia, Bang, ya. 1 Korintus 12:16 itu. 2 Korintus. Iya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu, saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara, bagaimana dengan Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul? Bisa saya beri ulasan sedikit ya, Bang. Ya, silakan. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu, Bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama?
Jadi gimana itu bang? Kan begitu bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau Ntar semua dulu saya agama diskusi, benar, kenapa Pak. hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng Ini, gitu, kenapa nggak seperti itu? Katanya semua agama salah, benar. Bang. Duh, salah Bukan. lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu esa. Di perjanjian lama, ya di perjanjian lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen ini? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, Bang. Apa itu bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya bang ya. Oke. Oh iya. Gimana? Oke bang. Ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang gini aja deh. Terakhir dari saya, karena saya tidak dapat ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau Penyesat, jawab aja langsung. Ditanya A, jawab B kemana-mana. Namanya diskusi. Kok Biar apa ditanya namanya? itu loh, yang ditanya itu jawab. Dijawab aja Bang Yesua, siapa Paulus apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut jawab aja itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus, Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan Yang saya tanya menurut Yesus bang. Menurut Yesus Paulus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus sendiri bang, waktu kan gini perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi kok larinya ke Islam? Yang saya tanya Yesus. Siapa Paulus ini menurut Yesus bukan menurut Islam? Begini saya biar abang kan lebih paham ya Bible. Kan abang sering ngajarin oten gitu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya Ya, sama kau diam, biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya. Kau malu menjelaskan. Silakan Gurunda, jelaskan ke dia. Iya. Jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi? Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Dah. Oke ya, udah paham ya. Serigala buas, Bang. Kita sapa Pipo, nggak ada ilmu kok Yesua. Pipo, Tundung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan iklan Pipo. dulu Bang Kaisar. Baik, terima kasih. Oke lah, iklan Bang. Izin terima kasih host, izin Bunda, Bang Zuma, Ustadku tersayang, Ustadz Sugi, seniorku Bang Handi, izin ya teman-teman di bawah tolong kencangkan tetep layarnya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan. Ya gimana? Ada yang belum disebut? Kian Santang?
Oh ini Kian Santang. Biasanya Gak ganteng. usah. Nggak usah, biarin aja. Oke ya teman-teman ya. Ada Dia pegang tertulis kamera kok. kejadian dan kebetulan. Bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin. Pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Ini dengar ya, Yesus Al-Masih ya. Kau dengarkan ini, nubuatanku pada malam hari ini ya. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Sekali lagi. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Ya, sekali lagi, penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan ajaran belacan terasi. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Sekian dan terima gaji. Stay tune. Kakek Sugiono naik arisannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, kakek Sugiono juga hadir. Itu Yesua. Itu kutipan dari perjalanan beberapa menit dan beberapa jam pembicaraan itu. Tidak ada yang kami dapatkan sedikit pun edukasi dari dirimu. Ya. Jadi Saudara Vivo. benar abang gue. Iya betul. Nggak ada. Keren. Oke Pipo, kita ke Pipo. Pipo, selamat malam. Kristen Muslim. Pipo Tundung. Udah tidur kayaknya dia ini. Pipo. Enak dia. Lagi dengerin diskusi gitu. Sebenarnya diskusi itu ya nggak usah panas-panas, dingin aja gitu, nyantai, ngalir gitu. Habis kau nggak menjawab, kalau yang ditanya A, Ya kau jawab A, begini. jangan jawab C. Begini, bukan nggak jawab. Memberi ulasan dulu sekaligus itu jawaban, biar klimak gitu. Begitu, Pak. Ngapain kau didengar khotbah? Bukan mengkhotbah To the gitu. point. Saya kan Ya kan mencari ilmu. simpel kan ya. pertanyaan gini. Pertanyaan Ya. guru udah kan simpel. Siapa Paulus menurut Yesus? Ya kan saya kok malah sudah bilang. Dan udah jelaskan dia adalah Kan itu andalan semua. serigala. Yang Kristen bilang saya sama Islam di saat debat muter-muter. Yang Muslim sama Kristen di saat debat yang muter-muter. Sebenarnya kata muter-muter itu yang sebenarnya ini siapa Enggak yang ada muter-muter? orang gitu? Muslim itu. Coba kau tanya siapa Tuhan kami coba. Bukan begitu maksudnya Lah, ketika bukan ditanya. begitu, Coba katanya muter-muter. masuk ke komal Kristen sendiri Muslim. Pasti dibilang muter-muter. Komal Kristen. Kan gitu. Komal Iya. Kristen itu taunya mute, mengkip Ya, itu kan kerjanya. semua Kalau kau ini di sini iya. kayak raja, kau aman. Kau Oke, ngomong itu seenaknya. alhamdulillah. Enggak, cuma kau nggak tahu diri, ditanya A, kau jawab B. Ayo lanjut. Bang Yesua, kau sudah berapa kali bertemu dengan Guruda Abang Kuzuma? Udah berapa kali? Saya Berdialog. baru TikTok kan saat ini baru-baru ini. Tapi saya termasuk mukjizat ya. Saya bisa bicara yang dengan saya tanya, Bang Zuma langsung. yang saya tanya inilah Bang, ini pertanyaan sederhana. Berapa kalikah Anda Pandai berdialog kali bertemu kau dengan Bung menjilat. Zuma? Kan gitu tuh. Berapa kali Saat Anda ini. bertemu dan berdialog dengan Bung Zuma? Nah, Saat kan ini. bukan aku tanya Anda memakai aplikasi TikTok gitu. Jadi Ya, aku kasih saat satu ini ya. ini. Oke, saat Ya, ini. saat Ini ini. Abang harus paham ya. Abang harus paham ini ya. Bang Santai, Zuma Bang. dengan yang Bernafas, lainnya. bernafas dulu. Slow Bang, slow Bang. Yang lain slow. Mulai kau kepenuhan Roh Kudus, tenang. Allah itu yang lain roh. ini slow nih. Roh itu apa makhluk? Oh Allah roh. Ilmu dari Begini, mana Bang, itu? Begini. Loh, bukankah
Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah itu roh. Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Oh gitu ya. Bang Zuma katanya apa namanya hafal Alkitab. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana Bang? Pneumahotheos kan bahasa Itu. Yunaninya di situ? Saya nggak tahu bahasa Yunaninya Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis. Tapi diputar. Bawa-bawa nama Dewa Tuhan kan Allah. Dewa kan Theos Bang. Ya iya. Benar itu. Peneuma sendiri hantu artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana dong? Gimana itu Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipelintir. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ. Lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini Bang, kalau hantu itu adalah dewa. Hantu itu Seperti adalah dewa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. Berarti Kenapa Yohanes Yesus mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. Iya, Jadi berarti iblis Yohanes yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan. Iya Bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu jadi itu bukan perkataan Yesus Bang ya? Iya. Kalau di kitabnya orang Kristen itu perkataan Yesus katanya bahwa hantu itu adalah dewa. Iya Bang. Kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Cari yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana Bang? Saya tidak menolak, itu ucapan Yesus. Apa yang dia katakan di sana? Pneumahotheos kan? Pneuma itu hantu kan? Dan theos itu dewa kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja Bang. Hantu itu adalah dewa. Udah selesai. Coba baca Alkitab Mobi Bang. Mobi yang apa namanya? Yang terjemahan bahasa Arab. Apa katanya? Itu kan bahasa apa ya Bang? Bahasa Yunani lah. Oke lah, dengan perspektif abangnya saat membaca ya. Hantulah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya Kok lari ke bisa Anda bahasa tampilkan biar saya baca. Versi Mobi. Iya, silakan Anda tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya. Tapi Saya jangan baca Anda bawa terjemahan Indonesia ke bahasa Arab ya. Bahasa enggak Bang. Bahasa bahasa Arab, tapi saya baca bahasa baca Latinnya ya. Iya. Ya Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago Bang soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, jago dia. Ditanya, mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang. Sampean itu. Emang ini maksudnya sebentar begini. ya. Kita ini nyimak. Kita nyimak dari awal ini kan saya apa yang kau sampaikan. Saya gini. Ya Dari kalau awal saya setiap tanya. kau ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi kau. Sangat kritis kau. namanya orang botol. Berarti kau Maksudnya kan pura-pura orang- botol. Ayo Bang, tunjukkan biar saya baca Bang. Al-arwa aliha
Roh adalah dewa. Ya kan ya? Benar bang? Benar bang? 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 Bang Yosua. Ya, halo ya. Ya, gimana? Bisa abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Roh adalah dewa, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa masalahnya? Iya kan roh bang maksudnya bang. Iya, roh itu adalah dewa. Sedangkan dewa? kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, pneuma itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu ya. Orang yang ingin membunuh Yesus. Iya. Nah, disebut sebagai penyembah setan. Orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Menanya. Loh, itu perkataan Gimana, Yesus. Oke. Bung. Oke. Tulisan Ya, itu muncul. Saudara, tulisan Yohanes itu muncul menurut tradisi bapak-bapak gereja. Itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam kitab di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24-25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab, berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat kepada saudara Kristen? Kan kitabnya orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Begini bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat, biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh, sembahlah. Maksudnya begitu. Sekarang begini saudara. Oh gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Kalau penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan. Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu,
maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Iya kan yang saya belum dipahami, Bang. Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau Abang ngotot bahwa roh itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja Abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu, Bang? Saudara, oke. Kalau Anda mengatakan itu, saya katakan iya, bisa jadi. Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible, Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, saya Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu, saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham, Bang. Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu, Bang. Saya ini. Dan sekarang begini, saudara. Oke. Kamu, saudara sendiri, ketika saya kan berbicara ingin menyerap kebenaran, Bang. Menyerap kebenaran dari perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang kalau misalnya Yesus itu seorang guru. Dia punya murid. Berarti dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya, terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah, kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan, Bang. Kan saya jujur. Kristen iya, Kristen ini pihak keberapa? Yesus dengan muridnya, Bani Israel, adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut Abang, pihak berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Gak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Gak ada. Ya, mana ada kan Yesus pernah. Saya kan juga ini, Bang. Saya kan juga ingin menyerap ilmu Abang itu. Ya itu seraplah itu. Bahwa Yesus tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga. Berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen. Kan begitu. Kristen ini siapa kemudian? Nah, ayo. Begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal. Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah. Ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil keputusan. Kan begitu caranya. Di dalam Alkitab kan begitu, Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi orang yang berakal, aku dan Bapak itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya oke. Pantaslah dia. Kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Nah itu Anda paham. Berarti yang dimaksud satu dengan Tuhan, satu dengan Bapa adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapa. Tanya saudara ini. Sekarang yang makan babi taat perintah Bapa atau tidak? Yang ibadah minggu itu taat kepada Bapa atau tidak? Itu di luar konteks itu, Bang. Kok di luar konteks? Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus?
Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa dikatakan satu dengan Bapa? Jangan lupa bernafas. Santai aja Bang. Diskusi yang baik. Ih, kurang ajar. Coba. Pernah tidak? Kemudian pernah tidak Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan? Coba. Kafir. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara? Pernah nggak? Begini, Bang. Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara, pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Mantap. Ayo. Lalu di mana otak Anda tuh? Abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Nah, berarti ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Dititik beratkan tadi Bang, fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini Bang. Allah ya silakan. Gitu. Tapi kenapa Abang? Ada Allah itu roh. Jangan kau jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke, di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan di sana adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi Yesus menurut perspektif Abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih, mudah-mudahan Anda masih bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin Abang lebih paham Al-Quran ya. Kan di ayat Al-Quran ada pernah saya baca, ketika kutiupkan rohku ke itu. Terus kan Bang, Abang mungkin lebih paham gitu. Ya nggak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Begini Bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekankan selalu mencari kesamaan. Kenapa Anda selalu kemudian membawa-bawa liberal Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal? Anda bangga? Begini Bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang Abang maksud tentang kalau menyangkut ketuhanan? Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Yesus itu makhluk, roh itu makhluk. Bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Iya. Coba tunjukkan di dalam kitab Al-Quran bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? Begini Bang, makanya saya nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. Ayo. Anda cuma modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda larinya kemana-mana. Justru otak saya itu main Bang. Kalau otak Anda main, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk Bang. Berarti bukan roh. Gini Bang, maksudnya.
Itu kan Islam, ternyata Islam sendiri kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu. Saya kan nanya tadi dalam Al-Qur'an. Coba apa yang kan lebih paham? Memuntah. Giliran ketabok. Saya kan belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Kalau ditanya definisi pura-pura roh. botol Coba. kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah Ya kalau abang roh lebih adalah, paham, cobalah jelaskan. kalau abang lebih paham, dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba definisi roh dulu. Roh adalah, kalau diskusi roh adalah, oh enggak, saya tidak ada kemudian itu nyerang mau pribadi. berdiskusi dengan orang yang pantatnya itu di atas kepala, enggak. Bukan, Saya bertanya sama seorang saudara. diskusi Roh ada itu yang apa? Coba. menjengkelkan, Roh ada itu yang apa? tidak. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah, teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir. Negara orang. Betul benar. dasar. Aduh, Anda ini- ngolok-ngolok aja. Anda nih. punya ilmu apa? Coba saya tanya dulu. Anda punya ilmu apa? Ditanya ini, cobalah bacakan. Dalilnya ini, Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Bible. Saya ini ada liberal. Dasar pasukan Paulus. Apalagi? Mau ngomong apa lagi? Coba? Tertawakan diri sendiri. Santai, Pak. Ayo. Pura-pura Dia ketawai botolnya. Pura-pura bukan Kristen taat, Kristen liberal. Kenapa? Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa Ayo. bernafas. Roh itu adalah, Roh adalah apa? Roh adalah apa? dasar penyembah hantu. Penyembah Ya hantu. ampun. Memang Ya ampun. Udah, teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat. Suruh ke gereja jilat pantat pendeta, itu lebih bagus. Gue pikir dia bisa waras, kita buat, tapi ternyata dia semakin gila. Erik. Sekali-sekali diskusi itu pakai otak dong. Inilah kelebihannya orang kalian itu tidak ada malu. Itulah kalian, tidak ada malu. Beragama Pura-pura tidak gila. ada malunya. Kalau nggak bisa diskusi pura-pura gila, dia tuh ketawa nangis. Erik, Kristen Muslim. Erik. Aida. Kristen Muslim Aida. Mama udah pada tidur. Roh adalah, cobalah. Roh adalah dasar iblis. Lama kulau. Mau bela kebenaran agama, jadi dia mau perjuangkan, pertahankan. Aku harus mempertahankan kebenaran agamaku. Ya tapi kapasitasnya tak ada. Mau ngomong Bible, umat Islam lebih paham. Bicara mengenai konsep Tuhan, umat Islam lebih paham. Jadi satu-satunya solusi mengaku Islam liberal. Kenapa? Untuk menutupi kelemahan. Gitu. Kenapa mikro dong ini ya? Nguap terus ki mulutna. Dan masuki jika coba ini. Ini kenapa mulutnya ini teman Musad, suruh mangap dulu dia. Mangap Selamat terus. malam Bang Andre, Assalamualaikum kalau muslim. Bang Andre, kalau tidak ada suaranya saya turunkan ya.
Semangat subuh, saudara Andri Singkong. Kemana tadi itu orang waras itu? Udah kusuruh turun Bang Andi. Memalukan orang Kristen yang lain. Orang tua, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Bang. Muslim Bang. Oke Bang. Ada yang disampaikan Bang? Silakan. Ya hanya salut saja sama Bang Juma Bang. Iya Bang. Ya. Bagus namanya. Orang mutua. Iya. Ya hanya itu saja Bang. Terima kasih Bang Ya. disampaikan Bang. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya Ken? Ken, X-Ken. Ya. Selamat Halo, malam. halo Mbak. Halo. Halo. Kristen Ya. Muslim? Muslim Mbak. Oh, oke. Apa disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Nesta, sebentar Bang ya. Nesta, Kristen Muslim. Halo. Saya belum ngomong. Halo, Nesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen Muslim. Woi Nesta. Ya udah silakan silakan Nesta sama X-Ken ini ngomong bareng berdua. 1, 2, 3 silakan. Udah Halo, pada saya mau tidur bertanya. kayaknya. Saya mau bertanya Bang Zuma. Iya. Apa? Gini kan Iya, Bang Zuma. Tanya mau kok. Iya. Maaf ya yang beragama non Muslim kayak Hindu. Iya. Kan dulu itu kan ada namanya berhala kan Bang Zuma. Iya. Terus ini kan teman-teman yang Hindu ini kan menyembah pura yang berbentuk seperti patung. Kan patung itu dibuat oleh manusia kan, terus disembah, dipuja-puja sebagai Tuhannya lah gitu. Apakah orang Hindu itu juga orang tergolong yang berhala juga atau gimana gitu? Iya. Mereka penyembah inasan. Selain Allah, inazan. Apa itu? Berhala. Tapi bagusnya mereka tidak mengambil konsep atau istilah di dalam Al-Quran. Mereka percaya diri. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Berbanding terbalik dengan serigala. Nyamar dia, nyamar. Nyamar domba, serigala. Gitu Bang. Oke, itu aja. Sama-sama. Oke dah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo kali dia. Nesta, assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim? warahmatullahi wabarakatuh. Kira Oten, silakan apa? Sampaikan Bang. Bang Juma nih dan semuanya aja lah ya. Saya mau nanya nih Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya seluruh di alam semesta atau di bumi kita inilah, intinya manusia lah intinya ya. Itu tujuannya untuk apa Bang? Saya pengen tahu tuh Bang. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ibadah kepada Tapi Dia Bang, sang pencipta. Ya. Nah, nih, jadi gini. Yang namanya Gusti Allah itu kan mah segalanya. Dia nggak perlu untuk disembah, dia udah nggak perlu untuk dia mah segala-galanya gitu. Tapi dia menciptakan makhluk. Apa tujuannya itu? Coba saya pengen tahu. Allah menciptakan tujuannya agar manusia menyembah dirinya. Sedangkan dia kan udah mah segala-galanya, tidak perlu disembah juga dia udah mah segala-galanya tuh Bang. Coba saya pengen tahu. Allah kemudian mengajarkan manusia untuk menyembahnya bukan untuk dirinya. Bukan supaya kekuasaannya itu bertambah, enggak.
Allah menciptakan manusia ya untuk menyembah dirinya. Siapa yang mau mengatur Allah kira-kira? Anda? Anda yang mau mengatur? Seperti itu, Pak. Jadi kayak semacam kita misalkan nih, kita menciptakan sesuatu, terus sesuatu itu menyembah kita, sedangkan kita juga nggak perlu disembah, kita udah menciptakan dia, nggak perlu dia ada juga, kita nggak perlu gitu. Maksudnya tujuannya gitu. Kita dihidupkan, setelah itu kita dimatikan, ya sudah seperti itu. Nah itu apa ya, dibilangnya itu untuk apa gitu lah. Harus ada seperti itu. Ya sudah gampang, nggak usah menyembah bang, bebas. Kan Allah tidak memaksa. Ada nggak Allah memaksa Anda menyembah? Kan Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran sudah aku turunkan ke bumi. Yang mau beriman kepadaku silakan. Yang tidak mau beriman juga silakan. Ya Anda nggak mau beriman ya silakan, nggak ada yang memaksa. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Anda mau murtad hari ini juga boleh. Anda mau jadi ayam, mau jadi sapi juga boleh, silakan. Silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah yang ditanya apa yang kalian kerjakan setelah aku ciptakan. Anda terlalu banyak utang ya bang, terlalu banyak utang, terlalu banyak masalah, gitu ya bang ya. Ya hanya untuk menyembah. Ya ateis, kau ateis ya? Kau ateis ya? Udah dijawab ya. Kalau kau ateis ya, itu terserah urusanmu ya. Kau neraka lah kau. Saya jawab sedikit deh. Boleh, Kenapa kita itu menyembah Allah? Supaya kita tidak seperti binatang. Lihatlah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, dia hidupnya seperti binatang. Jadi ketika kita itu menyembah Allah supaya kita menjadi baik, maka dalilnya jelas di dalam hadis, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Kalau perbuatan kita sudah baik, tidak keji, tidak mungkar, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, tidak seperti binatang. Makanya Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah itu lebih buruk daripada binatang. Ngerti? Dia ini mau dikasih kehidupan, dikasih surga, tapi tidak mau beribadah. Seibarat orang mau dikasih gaji, tapi tidak mau kerja. Inilah dia, saudara kita. Kita patut untuk menghargai, kita tepuk tangan untuk saudara kita ini. Ya, ada orang berusaha untuk memanusiakan dirinya, ada juga manusia yang berusaha membinatangkan dirinya. Mantap. Ya. Iya, orang yang mau bebas, itu ya silakan. Binatang. Jadilah binatang. Nah, betul. Apa yang kira-kira binatang yang wajib bagi binatang itu apa bang? Nggak ada bang. Nggak ada. Bebas-bebas yang aja. Wajib bagi binatang. Ayam berkumpul, waktunya sholat maghrib. Monyet, mandi sana junub. Waktunya kalian buka puasa. Enggak. Jadi kalau Anda kemudian ingin jadi ada aturan, menciptakan ya, jadi monyet aja bang. Hanya monyet. Untuk menyembah dirinya gitu, bang. Iya. Kita beribadah untuk diri kita sendiri. Coba Anda ciptakan apa yang bisa Anda ciptakan. Ya Anda juga boleh suruh mereka untuk menyembah Anda, boleh, silakan. Oh gitu, intinya seperti itulah bang ya, gitu. Jadi Allah menciptakan manusia jadi hanya untuk menyembah dirinya gitu bang ya. Iya. Gitu, oke. Tanpa dikasih oksigen, tanpa dikasih makanan, minuman, mata, tangan, kaki, disuruh aja nyembah. Tapi kalau menurut saya, juga dia udah maha segalanya kan bang. Iya, Allah maha segalanya, dan Allah kemudian menciptakan manusia untuk menyembah dirinya bukan karena Allah itu kekurangan, tidak. Justru karena kasih sayang Allah itu ada pada manusia, makanya manusia diberikan perintah. Kita diciptakan nih bang, sudah diciptakan. Itu bagian dari rasa syukur kita, maka kita taat kepada Allah atas perintahnya. Andai kan kau lahir cacat, tujuannya gitu, tujuan Allah. Kita itu sebagai rasa syukur ya kita udah, kepada gini Allah. aja bang, kita daripada taat. ribet, nggak usah nyembah.
Bukan, Nggak usah lah kau. mau tahu Nggak Bang. usah, Jadi Bang. binatang Nggak lah. usah. Nggak Nggak usah nyembah, Bang. Bukan saya nggak mau nyembah, jadi intinya kita kan umat beragama harus benar-benar paham intinya gitu Lo ya. kok beragama lagi? Ah, Nggak usah Iya, beragama. tadi kan saya udah Ma. bilang, saudara. Saya kan udah ngomong tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita ini hamba. Kita ini ciptaan. Sebagai ciptaan yang punya otak, kita lakukan apa yang pencipta kita perintahkan. Bukan menentangnya. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Sekarang Anda menjadi laki-laki. Pernah nggak sebelum Anda jadi laki-laki, sebelumnya Anda koordinasi dengan Tuhan? Ya Rob, nanti kalau saya dilahirkan, kau ciptakan di bumi, saya jadi laki-laki ya. Dari seorang rahim wanita bernama ini, istri seorang pejabat. Ya, harus. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Seketika Allah ciptakan, Anda tercipta. Anda harus tunduk pada perintahnya. Itulah Tuhan. Makanya jalankan kemudian seluruh perintahnya dengan ikhlas, dengan ridha. Oke Bang. Anda tidak mau menyembah, tapi Anda masih hirup udaranya. Ya pakai aja lakban, tutup lakban, hidung dan mulut. Saya ingin tahu. Tutup mata, jangan rasakan nikmatnya. Manusia itu supaya hanya untuk menyembah gitu Pak. Itu Bang ya. Lalu ya dijamin oleh dia untuk keselamatan. Iya betul itu saudara, betul. Jadi kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Siap Bang. Ya maksudnya gini loh, saya mah mikirnya kita sudah diciptakan suruh nyembah, sudah dimatikan gitu kan. Jadi apa untungnya buat dia gitu. Sedangkan dia kan udah masa segala-galanya gitu Bang. Allah tidak mencari keuntungan. Keuntungan itu ada pada diri kita. Kita diciptakan, kemudian kita dipersiapkan surga. Di surga itu kita hidup kekal, bahagia di sana, tak ada lagi ibadah. Salto-salto Anda di sana kalau Anda mau. Oke nih Bang. Cukup Bang. Siap. Ini Bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristal. Bang Juma, maaf mau tanya sebelumnya. Muslim saya Pak. Iya. Tak apa. Saya mau nanya, di dalam Injil ajaran lama apa ajaran baru, pernah enggak Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Wah mama nggak pernah ikuti diskusi Tuduhan orang. dan sangkaan orang iya. Sangkaannya ya. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah mengaku bahwa akulah pencipta langit dan bumi, akulah sang khalik. Itu enggak. Tidak, itu sama sekali tidak tertulis di dalam Injil ya Bang ya. Ya Pak Ustaz ya. Oke, jadi berarti kayak gini loh. Jadi apabila ada orang yang menyangkal, saya pun bisa membantahnya. Terima kasih pengetahuannya buat saya Pak. Iya. Di mana Yesus pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan? Nggak ada itu. Akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bahasa aslinya kurios, artinya Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Tapi lembaga Kristen merubahnya menjadi Tuhan. Iya. Siap. Itu Bible Bang ya, Bible. Iya, Jangan Bible seperti saya ya, Injil, saya Bible. ya, iya di Bible gitu, ajaran lama apa ajaran baru kan. Sebab maaf di lingkungan saya kan kebanyakannya orang Kristiani gitu kan. Jadi saya pun maaf cakap itu pengenlah membantah ucapan mereka walaupun sedikit, karena kan menurut dia ajaran kasih terus yang harus dikibarkan gitu loh. Begitu Pak Ustadz, terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Ferry atau iklan? Ya, aku mengutip kata-kata Bang Zuma ya. Mengutip dulu izin budaku, mengutip kata Bang Zuma tadi dengan manusia yang tidak berakal tadi. Yang pertama itu siapa namanya tadi? Mengaku-ngaku liberal ya. Dengar teman-teman ya, jangan mengikuti jejak dia itu ya. Teks original kau roh ya. Ini nih, teks original kau bilang itu roh itu hantu dewa ya. Teks original kau roh itu hantu dewa.
bisa berwujud dan juga menjelma. Banyaklah kau belajar dan membaca agar kami punya lawan sedikit yang setara, ya. Roh dewa itu penauma, sesosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkoh batu, dialog dan berdebat kalah selalu dan mati kutu. Tulisan 4 bukumu itu hasil penyelidikan, bukan wahyu dan bukan firman Tuhan. Semua dari narasumber tulisan wartawan, tutorial cita-cita, angan-angan dan harapan, namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan. Kau bangga dengan mengaku konsep liberal, narasi bodoh, asumsi liar, akal yang nakal. Kalau cuma pembangkang dan sifat bebal, mending kau turun nangis curhat kau sama bantal. Kafir laknat, penganut salibis liberal, menantang pola pikir absolut yang rasional. Semua argumenmu fatal dan gagal total. Pergi ke bengkel, segera otak kau tambal. Ya, yang tidak menyembah Allah adalah binatang, bebas, buas dan tidak ingin dilarang. Tak punya akal dan bebas menantang. Pantas kau mirip seekor parakang. Sekian, terima kasih, stay tune. Mantap, keren. Oke, saudara ya, keren. Ferry selamat malam. Kristen Muslim Bang. Ahi bikin kopi dulu, Ahi, silakan Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahi. Ini saya Ferry dari Pekanbaru. Saya Pekanbarunya mana, Bang? Di mana kau Pekanbaru, Ferry? Kerinci lah, Kerinci. Ustaz pergi. Balikpapan, di Balikpapan. Saya sudah lama sebenarnya mungkin sama Bang Zuma, ya kan. Suaranya jauh kali, Bang. Ini lagi kerja soalnya, Pak, maaf Pak. Oh, Pekanbarunya mana, Bang? Di Sekijang tahu, Pak? Tahu lah, saya orang Siak. Oh, saya Siak juga. Saya Kerinci Kiri, Pak. Oh, Kerinci Kiri SP5 ya? Dekat Simpang Langgeng. Oh, situ. Ya, lanjut, Bang. Saya ingin ngomong sama Bang Zuma, boleh? Boleh, Bang. Nggak boleh. Lanjut. Jangan gitu, Bang Ade. Ini orang Pekanbaru ini. Jangan kau ganggu, Bang Ade. Sembarangan. Silakan. Persyaratan kalau ngomong bahasa Bugis. Silakan, Bang. Kalau nggak bisa sama Bang Zuma, sama yang lain juga nggak apa-apa. Saya ingin bertanya. Sekarang kadang kan saya sering masuk ke komal-komal yang orang sebelah, ya kan. Di sana banyak penghujat. Saya ingin melawan, tapi saya tidak punya ilmu untuk di bidang itu. Apa yang harus saya lakukan? Sementara hati saya sakit. Yang Anda lakukan, Anda baca An-Nisa 140, Bang. Coba dibaca An-Nisa 140, Bang. Itu yang harus Anda lakukan. Oke. Baca An-Nisa 140. Itu jawabannya. Baik. Janganlah duduk dengan orang-orang kafir. Kedua gini loh. Mereka. Ini kedua jawabannya. Lakukanlah sesuatu sebagaimana keahlian kita. Jadi biar nggak sia-sia begitu. Iya. Itu ya Bang ya. Tapi hati saya tetap sakit. Udah ini Bang, udah dibaca Bang. Udah dibaca An-Nisa 140 Bang. Belum Pak, nanti saya baca. Bacakan Bunda Rama. Baik. Dengar Bang ya. Artinya ya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Tuh Bang, jadi jangan nyimak-nyimak di situlah. Tinggalkan mereka. Silakan. Dapat ya jawaban Bang ya, tegas ya. Iya Pak ya. Boleh nanya satu lagi Pak? Silakan Bang. Kira-kira ada nggak jadwal Bang Zuma ke Pekanbaru? Kalau seandainya ada kan, pengen juga jumpa gitu. Ya itu saya nggak tahu Bang. Itu bagaimana kalau Anda saya jadwalkan ke Makassar?
Gimana bang? Nggak bisa. Ya lo aja Kayaknya nggak bisa. kalau ke Pekanbaru enggak deh, karena ada saya di sini kan. Beliau agak gimana kalau ada saya gitu bang. Ini Bang Bibel berjalan. Bang siapa namanya Pak? Sugi Kristologi. Ustadz Sugi ya. Ya. Siap di mana Pak? Di Dayun bang. Oh di Dayun. Siap. Ya udah bang ya, biar ganti Kristen bang ya. Iya, siap. Ya gitu aja bang. Kalau mau saya jadwalkan ke Makassar melalui biro jasa di Celebes. Melalui apa? Melalui kargo. Wah, ngeri. Ya udah bang, biar ganti yang Kristen bang. Yuk. Kalau Waalaikumsalam. Kalau pihak kapal laut itu dari Rio ke Makassar itu 6 juta. Di mute dulu bang Ferry berisik. Di mute dulu. Siap. Turun aja dulu bang. Kalau pihak kapal laut 6 juta bang, itu udah ditanggung makan 1 kali seumur hidup. Kalau pesawat tidak makan bang, tapi 2 juta. Pilih mana bang? Ya udah nggak dipilih. Oke, kasih. Ini kita sambut dulu yang baru naik ini. Setik dan. Aku pikir sepiteng. Setik dance. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada wabarakatuh. lagi oten. Saya boleh bertanya gak, maksudnya di luar konteks? Ini abang dari mana? Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat muslim ya? Ya insya Allah muslim. Apa yang ditanyakan bang? Jadi berdasarkan dari pengalaman ya, mungkin di sini udah pada tahu kan tentang banyaknya dari berbagai komunitas gitu yang berlandaskan Islam gitu. Banyak mereka tuh kayak kobong-kobong pesantren tertentu tuh, mereka mempelajari ilmu-ilmu tertentu yang jatuhnya dia tuh bisa mediumisasi gitu. Di sini ada, maksudnya ada yang paham gak terkait tentang itu? Kalau misalkan ada yang paham terkait itu, saya lebih jelaskan lebih apa sih? Iya, Lebih paham. Nah, jadi permasalahannya bang, gini. Ya silakan. Jadi permasalahannya gini gitu kan, banyak di daerah saya gitu untuk terkait mediumisasi itu sangat dilegalkan gitu kan. Terkadang kan di dalam musim juga kan kita teh apa ya, jangan bersekutu kan. Ya kalau itu bersekutu jelas haram bang, musyrik jatuhnya bang, tidak boleh. Nah, sedangkan yang di mediumisasi itu tuh kita tuh maksudnya di mediumisasi itu jin-jin yang Islam gitu. Dilarang bang, jelas sekali ayatnya di dalam surah Jin itu ditengok tuh. Dilarang bekerja sama dengan jin. Jin ayat 6. Dilarang, nggak boleh. Kita itu hanya boleh minta tolong kepada Allah saja, nggak boleh dengan yang lain. Ya. Saya yang pengen itu tuh gimana gitu supaya saya bisa menjelaskan secara hadisnya gitu, secara rasionalnya, secara logikanya bahwa yang model seperti itu tuh sangat dilarang gitu. Ya mereka suruh belajar agama suruh belajar agama yang benar aja. Jadi nggak bisa kita ingatkan orang kayak gitu bang. Oke, kita mengingatkan malah dibacok nanti. Udah, nanti sadar sendiri kok. Ya cukup bang ya. Ini kan Komal debat Islam Kristen bang. Jangan yang nanya yang gitu-gitu dah. Ya kita sambut Ben Arias. Intinya gini loh bang, kalau kita tidak bisa menghentikan mereka, maka cukup benci saja. Jangan ikut-ikutan jauhi mereka. Karena kata Nabi, apabila kamu melihat kejahatan, cegah dengan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu, yang kedua dengan lisanmu, yang ketiga dengan hatimu, dan itu termasuk serendah-rendah iman. Kalau Anda tidak mampu mencegah dengan tanganmu, coba dengan lisan. Kalau lisan juga tidak mampu, benci saja. Atau tinggalkan mereka, tidak usah ikut-ikutan. Begitu bang ya? Oh siap. Ya, itu intinya gitu.
Ya, Wen Aryas. Terima kasih Bang. Jangan lupa deh, Ya, kalau sama-sama. kalau tiga-tiganya nggak mampu ya silakan ke sawah, bisa nanam singkong apa gitu. Ya kalau membenci kejahatan aja nggak mampu bukan Islam dia bang, karena Islam tuh wajib membenci kejahatan. Itu aja. Suruh orang pi menanam singkong. Wen Aryas, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Intermeso, Nggak ada suara. Dan itu yang terakhir intermeso, biar terhibur lah. nanti dia lakukan. Ini Pak Wen Aryas nih, ada suaranya enggak nih? Kalau enggak turunin aja. Aduh. Bang, Apaan dia itu? kalau lagi prot-prot jangan naik ke atas bang, denger kita bang. Aduh, Kau ini. Parah. Lagi prot-prot naik ke komal pula kau itu. Siapa itu tadi? Entah. Gadak lah. Kau beleng-beleng kau ya. Ku kasih pantun. Lagi. Ya. Lagi keroyokan selimut sama apa kok naik? Ngapain kau itu? Iya. Jangan sok ganteng lah. Joka-joka lo Hansi Promawi. Nasi runtu kalau lo margareta. Komelo ki modus. Kajaki metoni neptapata. Masuk pantun gue. Apa ini? Ini bahasa apa ini? Bugis dong, belajar aku. Bahasa Yunani. Hansi Promawi, selamat malam, assalamualaikum muslim. Waalaikumsalam. Apa bang, silakan 1 menit ya. Nggak ada nama yang lain apa bang ya? Tukang tombak. Silakan bang, apa yang mau disampaikan bang? Itu tadi banyak yang menghujat tentang Gua Hiro. Aku pengen narasi dikit boleh kan? Ya. Aduh. Sedikit aja. Bentar bang. Penting ini. Ya Di mana itu yang menghujat Gua Hiro itu di mana? Di mana? Tadi banyak di typing Malum tadi. Kristen. Ya banyak di typing biar mereka dengar. Ya udah Oten kasih itu, 1 menit bang, Oten. silakan bang. Oke, makasih. Silakan. Untuk seluruh hotel di Indonesia dan di seluruh dunia, jangan pernah menganggap bahwa Gua Hiro itu lubang di bawah tanah. Karena Gua Hiro itu terdapat di tempat tertinggi di sekitar Mekah, yaitu di Gunung Cahaya, Jabal Nur. Tingginya 642 meter. Dan di sana bukan tanah tapi batu-batu besar yang kelihatan tembus pandang dari luar. Kalau kita berdiri di muka Gua Hiro itu, maka kita melihat seluruh kota Mekah. Jadi bukan gua yang di bawah tanah, tapi di gunung cahaya. Sama seperti Musa menerima 10 perintah Tuhan juga di gunung, di bukit. Itu yang pengen saya sampaikan. Jangan pernah mengatakan bahwa Nabi keluar dari gua terus jadi Nabi. Yang parah itu ada manusia keluar dari gua terus jadi Tuhan. Demikian. Nah mantap, mayat keluar dari gua jadi Tuhan, keren ya bang. Makasih bang ya. Yuk, Oke, sama-sama. sekarang kita ke Lanceng. Mie, siapa ini? Kasih bang. Namanya Lanceng ngeri mie. kali. Halo Lanceng. Lanceng. Ustaz Tugi tahu nggak arti lanceng itu? Apa itu? Apa? Nggak tahu. Itu bahasa mana? Bahasa apa itu? Oke. Ya udah deh, hotelnya nggak ada. Saya standby dulu. Apa oten-oten sudah punah atau takut naik nanti bersyahadat lagi? Alan Dedipo, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Alan Dedipo. Alan. Oh Alan. Oh Alan. Maron. Marone, selamat malam. Assalamualaikum. Marone. Mama Bang Pi, thank you berkah selalu.
Mana dia lagi? Robi, selamat malam, assalamualaikum. Robi, Masya Allah, hebat kali suaranya. Pak D bisa berubah-ubah ya. Aduh, Robi, si diam dulu ya. Tom Jerry. Itu udah ada suaranya Robi tuh. Halo Robi. Iya, saya di Jakarta. Udah ada. Oh, Islam Kristen Bang? Islam saya. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang? 1 menit. Sebenarnya saya ada mau saya sampaikan sama Bang Juma. Ya. Apa tuh? Nah, saya minta Bang Juma nanti di akun saya chatting akun saya pengen ngobrol sama dia karena ada satu keislaman yang ganjil. Oh mama, ngomong apa Pak? Gitu. Udah sabar Bunda ya. Iya Bang. Semoga Bang Juma mendengar Bang ya. Iya. Gitu. Ya. Yuk. Terima kasih, itu aja. Oke Bang. Yuk. Oh, beliau mau ngobrol sama Gurunda. Oh, oke. Iya, udah. Oh, okay, Roger, kucing nih. Halo kucing. Apa bawa bang? Hei kucing. Bawa bang. kayak Donald Bebek ya. Keren Pak D. Bisa dia dubbing itu, dubbing ya. Dubbing suara di film-film kartun. Roger kucing. Muslim Kristen Roger. Wow. Roger. Wow. Udah nggak nyaut ya. Kayak kucing mau kawin itu Pak D. Oh mama Aduh, kenapa nih orang-orang? Darius Muslim Kristen. Oh ini Kristen udah mulai waras ini. Kristen cuma sedikit mau bernarasi aja sebelum turun lagi. Apa tuh Bang? Buat boleh. Bukan narasi, cuma mengingatkan buat oten-oten yang typing di bawah menghujat. Puji Tukang, semoga Tuhan memberakimu. Terima kasih. Ini Kristen mulai waras dia itu. Oh, parah. Ya Allah ya Rabbi. Roger, Kristen Muslim Roger. Oh Roger. Ya Allah ya Rabbi. Evolution 2. Evolution Muslim Kristen. Selamat malam. Evolution. Oh, Evolution. Astagfirullahaladzim. Sudah keluar liurnya ini. Jairaka, selamat malam, assalamualaikum. Jairaka. Oh Jai. Aduh. IN apa ini, kecil kali pun namanya. IN. Udah menunggu, sudah 30 jam menunggu di bawah kali ya. Ketiduran. Kasian. Laminar flow, Kristen Muslim, selamat malam. Laminar. Redox, selamat malam Redox. Oh Redox. Jonge. Redox. Kalau mau minta naik mana namanya di daftar? Request dong. Mana? Request aja Ya. naikkan. Kristen yang mau naik silakan. Nora katanya siapa? Enggak ada namanya terdaftar. Gimana bisa cara jambaknya? Mana? Nora katanya. Mana Bunda Nora? Mana Nora? Permintaan. Coba Bunda Rama lawan ini. Tadi. Coba Bunda Rama lawan ini coba.
Aduh, orang gak ada otak. Apa? Masalahmu lagi minta naik? Apa? Apa lagi masalahmu minta naik? Udah tidur kah? Atau pura-pura congek? Mengcengkedo. Apa sih namamu ini Mengcengkedo? Banyak gaya itu artinya. Itu bahasa Bugis. Oh, Artinya banyak banyak gaya. Menceng. Oh. Gaya apa? Ceng. Woi gaya. Astagfirullahaladzim. Ini Yesua ini sudah. Lodon. Selamat malam. Assalamualaikum Lodon. Aneh-aneh orang namanya nih orang jelas ada mi lodong ada mi munceng. Lodon konto lodon. Astagfirullahaladzim, ada juga bilang konto lodon. Bosan toh, netizen bosan jauh menunggu toh, pasti netizen bosan jauh menunggu toh. Dari hotel Skarahayu, Skarahayu, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Ya, apa Mbak? Waalaikumsalam. Salam. Silakan, apa yang disampaikan sama siapa? Pak D, Bang Handi, Bang Kaisar, atau Bang Zuma, silakan. Meong. Ya langsung Bang Putra, selamat malam. Islam Katolik. Islam bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan kepada Bunda Rahma? Yang mau sampaikan sama Bang Handi. Kok Bang Handi? Orang Bugis ya Bang Handi? Oh iya. Iya dah iya. Ewaki. Iya. Perlu dibalu kan? Ewaki. Oleh. Hah? Makasih Bang Handi, makasih. Macam dia beri balu galung. Masa depan ya Rombo. Hilang mengantuk. Apa Bang Putra sudah? Kita aja. Makasih Bunda. Di mana kini kah? Iya. Gitu. Selesai tengah. Muhammad Rasulullah. Si Firman ngorok nih kodong. Woi. Makasih Bang Handi. Iya. Tolong lebih teman men. Iya Pak. Ngorok. Iya. Zen. Selamat malam. Tapi Bang Andi kita bangga juga ya Bang Andi ya. Sampai ngorok orang tuh di rumah kita Bang Andi. Iya ya benar ya, kasihan. Iya bangga juga kita, kasihan memang. Udah naik kan, yang penting setia mereka nunggu di sini. Alhamdulillah iya. Simbiosis fotosintesis. Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Tidak bermutu. Rantai makanan, silahkan. Ya, apa nih tambah tengah malam nih tambah sambaran namanya. Simbiosis. Bentar ada anak itu fotosintesis sebentar. Lihat mi. Simbiosis. Ya. Ya. Apa Kristen Muslim? Enggak tahu. Bang Handi. Di mana Bunda Nora? Bunda Nora atau Nora siapa? Sayang, sedih, Bo. Enggak ada permintaan. Halo, assalamualaikum. Oh, kukira Kristen nih. Salam. Saya Silakan, dari Malaysia. Saya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Dari Kunak. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, subhanallah. Tidak sangka saya dapat masuk di sini. Iya kah? Biar lu bicara orang. Macam Indon ya. Ini sejak saya naik
Jutaan terima kasih lah sebab kita tahu saya ada peminat TikTok untuk yang Bang Zuma dan grup ni. Untuk di Malaysia sebenarnya perkara ini tidak boleh tidak dibenarkan lah di Malaysia, tapi alhamdulillah di Indonesia sangat bermanfaat. Jadi bagi pandangan saya ada baiknya nanti Abang Juma cuba terangkan bagaimana kelahiran, bagaimana sejarah bermulanya Kristen ni. Sebab kita tahu niat untuk api ini untuk membantu supaya saudara-saudara kita tidak akan terus terjerumus dalam kesesatan. Jadi begitu sialah, apapun memang terbaiklah. Alhamdulillah ini adalah singa-singa Allah ni. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang akan menyampaikan Bang Handi Daeng, Pak D atau Gurunda, gimana sejarah munculnya kekristenan? Oh, oke. Tidak, maksud saya di dalam yang diskusi lain lah di masa-masa akan datang nanti. Bukan masa sekarang. Oh, oke. Bukan ini malam ya Bang ya, bukan ya? Ya, bukan. Kapan-kapan. Bukan. Oh, siap. Nanti jadi maknanya kita lebih menerangkan lagi tentang bagaimana kelahiran, sejarah kelahiran dan penyimpangannya itu macam mana berlaku. Itulah sebabnya saya nampak banyak sekarang ni perkembangan manusia-manusia yang sudah gunakan akal dengan baik. Siap Pakcik, nanti kita angkat tema itu Pakcik ya. Tema itu yang diinginkan. Insyaallah. Terima kasih. Insyaallah. Siap, terima kasih Pakcik. Terima kasih banyak X-Men. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodok Ijo, selamat malam. Selamat malam Kodok. Muslim, Kristen. Kodok. Oh, Kodok. Kalau di tempatku kodok itu tumpang. Iya kok kodok. Iya kodok tumpang. Kodok. Kodong, kasihan. Assalamualaikum. Bawal. Aku mau bertanya dong. Ya bertanyalah apa? Assalamualaikum ya. Enggak, maksudnya gini ya, apa? Kau bertanya itu semangat. Gua belum bertanya udah loyo gitu. Kita juga ngantuk dengernya. Apa semangat? Cepet. Enggak, kalau Kristen kan memang menyembah itu ya Nabi Isa. Ini loh, aku mau bertanya antara yang kayak Protestan sama Kristen itu kan katanya yang ada yang gak Tritunggal itu cara apa ya bedanya ya gitu ya? Warung baru. Itu jawabannya lihat video YouTube-nya Bang Handi, Pak D, Gurunda. Itu tengok ya Bang ya jawabannya ya. Trinitas dalam Kristen. Gini sebentar nih sebentar nih maaf nih ya. Kan banyak nih temen nih yang kerja di orang di sekolahan Kristen lah, dia itu imannya lemah. Kadang cerita gini, cuman saya komennya itu kurang pas gitu loh. Banyak itu yang istilahnya kerja di sekolahan Kristen, tapi dia itu jadi terpengaruh dia gitu loh, sedikit lemah gitu loh, kayak gitu. Lah begitu saya tanya, kalau Kristen kan nyembah jelas anak manusia, lah kata dia memang dia menyembah Allah. Lah saya juga kadang bingung nih, kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi ada juga yang benar-benar nyembah Allah, tapi ada yang nyembah tiga itu gitu loh, Mas Tawi itu kayak gitu. Lah ya kalau yang nyembah Allah kan mungkin tetap aja murtad gitu. Cuman cara pembahasannya itu
dia murtadnya itu di mana gitu Bang? Pertama bang, kau jangan sebut Allah itu Theos itu di Bibelnya Theos, ya. Enggak, maksudnya jadi teman-teman mau kasih tahu itu kata Theos, kata apa gini sih? Mbak, maksudnya Apa, Bang? teman saya juga, cuman dia itu lemah gitu loh Mbak di imannya, karena dia itu udah kerja banyak di tempat-tempat orang-orang yang Kristen gitu loh, di sekolahan-sekolahan kan banyak itu yang Muslim-Muslim, di situ ada Satam, ada yang ini segala macam. Cuman dia itu jadi ngikut lemah gitu loh, imannya itu kayak gitu. Maksud aku di situ. Berarti ya apa ya? Suruh banyak belajar bahwa di dalam Islam itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Memang kalau landasan imannya lemah itu ya gitu, dia gampang terpengaruh. Iya, itu dia. Jadi kadang saya mau nasehatin itu kadang gimana ya? Ini kok jadi tertarik agak dia. Jadi dia kan otomatis boro-boro mau ibadah sholat gitu loh. Kayak gitu. Kalau saya sih dengerin Bang Suma sih memang sudah jelas. Ya gimana kita mau menilai penggambarannya ya, kita apa ya? Andai kan temanmu yang kau bawa ke sini dia bicara, bisa kita tanya. Ini saudara membawa nama orang, jadi apa ya? Apa yang kita tanggapi? Gila, mau di Iya sih ya, memang ini kan kita kan gini ya, apa Mbak, temen di kalau ngopi aja kan tiap hari ketemu, dia juga banyak orang, banyak berapa orang lah yang kerja di situ. Cuma kalau tiap artinya gini ya, artinya dia tertarik sama Kristen atau gimana? Tertarik sama Kristen? Kalau dia itu sedikit lemah, jadi dia itu udah terpengaruh. Begini bang, jawabannya itu paling gampang bang. Islam itu orang cerdas, orang berakal dan berlogika. Kalau dia imannya kuat, dia belajar. Walaupun sebanyak apapun godaan, indomie, beras dan minyak makan ditawari, dia tidak akan terguncang. Itu saja intinya. Islam itu orang berakal, berlogika, makanya kuat imannya. Itu saja bang. Jadi kalau abang menceritakan soal fenomena-fenomena di sekitar abang itu, nggak bisa bang, nggak bisa. Inilah tugas API berada di TikTok ini, aplikasi. Bahkan ini di-share di Facebook, di mana-mana pun di-share ini. Bagi mereka yang suka nonton film-film Korea dan lain-lainnya, terserah itu saja. Karena Islam itu orang-orang pintar, semua cerdas. Udah begitu saja bangku. Terima kasih. Iya sih. Ya jadi nasihati bilang nyimak tuh video-video YouTube-nya Bang Handi Gurunda. Cari YouTube-nya itu ya, Zulkifli M. Abbas, Bibel Berjalan, Bang Hadi Selebes. Nah, banyak tuh di situ YouTube tuh berisi tentang kajian-kajian kristologi, diskusi lintas agama. Silakan Bang ya, supaya dia belajar, supaya dia paham ini Kristen Islam nih bagaimana cara membandingkan. Memang iya sih, memang apa ya? Ini kan dari saya tempat bareng aja memang banyak. Jadi karena dia kerja di itu sekolahan gede, jadinya ya dia sedikit ngambang gitu. Kayak gitu. Jadi kan makanya saya kadang bahas ke dia kok jadi Ronggo Oten kafir di bawah, nggak ada yang jawab. Aku jawab, memang kenapa kafir juga kau di bawah ini. Kau nyim aja di bawah, diem. Oke Bang ya, itu aja Bang ya, kami solusinya itu Bang ya. Oke, nanti sampaikan ke temannya. Terima kasih bang. Ya Bang, puasa. Waalaikumsalam. Kasih Bang. Ya ada Oten. Puasa Muslim, Kristen. Ya, selamat malam lembaran baru. Keluar suaraku. Lembaran baru abangku. Abang lembaran baru, selamat malam abangku. Lembaran baru. Lembaran puasa. Puasa ini sudah mau ngomong puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Yang Islam level aku mau jemput itu, aku mau turun bawa pulang. Oten aja naik bang.
Siap, terima kasih Abang Da. Siap. Siap Abang Da. yang Terima kasih Abang Da. Siap. tak bermakna turun aja kita ya. Aku mau jemput kalian nih ke sini nih. Biar aja hotel naik. Lucu juga. Langsung diulki sama Bang Lebang. Ya, pulang. Turun bilang Bang, turun bilang. Yo, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Selamat berjuang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Da. Ya Bang. Kuasa 5. Ya. Kuasa 5, selamat malam. Hiburan. Kuasa 5, selamat malam. Menjelang pagi. Ini Kristen nih. Namanya Erwin Smith. Selamat malam Erwin Smith. Erwin Smith. Nama-nama barat kan Smith. Erwin, Kristen. Win, nggak capek senyum terus Win? Erwin. Mama mau dijemput lagi di sama bapak tadi. Erwin, kamu Kristen? Astagfirullahaladzim, sudah tidur kayaknya dia. Ayah Ani berkah Bang, thank you. Apa nih Oten nih di bawah nih? Lanjutkan tipu. Aduh, Nora kuculuk kampret. Naik kau. Oten betina naik. Oh ini yang di ini kan ya. Nomor mukanya pasti nih kayak kodok. Dia gambar dah kasih foto-foto cantik. Nora kafir. Kapal kayu, selamat malam. Kapal kayu. Oh, kapal kayu. Mana kok kapal kayu? Oh, ini Rasmi menyamar perempuan kuntilanak itu ya. Dia menyamar jadi Nora. Oh, Rasmi kuntilanak. Nah, yuk. Nora, Tuhanmu itu kalau nggak ada poligami, Tuhanmu itu nggak ada. Tuhanmu itu dari poligami, hasil poligami itu Tuhanmu. Yakub itu 4 istrinya, 2 bersaudara, Bilha dengan Rebeka. 2-nya itu babu. Ya, Lea dengan Dea itu babu. Tuh 4 itu istrinya itu Yakub ya. Dari ke-4 istrinya itu lahir 12 Bani Israel. Nah itu situ keturunan Tuhanmu. Belum lagi Daud. Daud itu berapa istrinya? Dia pezina. Dia berzina dengan istri orang. Itu cikal bakal di dalam Bibelmu. Di Matius itu Yesus itu anak Daud. Daud pezina. Oke, dia berzina dengan istri orang. Itu Daud ya. Itulah kalau bicara-bicara poligami, Daud banyak istrinya. Bahkan berzina dengan istri orang. Suami orang dibunuh, kemudian istrinya diambil. Itulah hasil dari berzinahan Tuhanmu ya. Keturunan pezina. Oke, Nora? Masih mau kok? Banyak-banyak nih stok ini kalau mau denger. Nora, masih mau kok? Tuhanmu keturunan pezina. Daud berzina. Dalam Bibelmu Yesus anak Daud. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus anak Daud, Nora. Daud pezina. Berzina dengan istri orang. Oke? Itulah keturunan Tuhanmu. Anak pezina Tuhanmu. Keturunan anak zina. Belum lagi kalau kita bahas Yehuda yang mengambil menantunya, berzina dengan menantunya.
Yehuda, itu Tamar. Nah itu dari sana silsilah Tuhanmu ya. Kan Tuhanmu bersilsilah di Matius, di Lukas, inilah silsilah Yesus Kristus. Nah itu. Ya seandainya Daud waktu itu nggak ngintip Betseba, ya nggak ada Yesus. Iya benar Pak De. Iyalah. Kan nanti dari keturunan pezina, Tuhanmu dari keturunan pezina. Yesus ini keturunan dari Salomo. Dari istri Daud yang namanya Betseba, orang Het itu. Kan gitu tuh. Jadi seandainya Daud nggak ngintip cewek mandi, istrinya Uria, nggak akan ada Yesus. Ngerti ya? Makanya Tuhannya keturunan pezina, Daud berzina dengan istri orang. Aduh, bahas-bahas poligami, malu kau. Naik kalau berani, ayo. Pengecut. Yanto Ahmad, Kristen Muslim. Yanto Muslim tadi Sekar Ayu tadi itu temennya mau mualaf katanya. Saya tengok di bawah itu. Siapa bang? Sekar Ayu yang tadi dinaikin tuh yang pakai kerudung. Diem aja itu. Ayo naik. Gak ada. Itu kan ada multi, kalau mau naik dia bisa naik lagi, dia diam tadi aja. Sudah turun. Gak ada itu. Siapa namanya bang? Sekar Ayu, kerudung pink itu. Oh yang cewek. Oke. Ya udah dulu bang ya Bu. Ya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada lagi. Pendeta, biarawati, anggota LAI, naiklah kalian. Pendeta, biarawati, pastor, anggota LAI, naiklah kalian. Minta permintaan. Kalau bisa anggota LAI naik sini. Paus, sana panggil paus. Vatikan, yang penting ada translate-nya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau menyampaikan sesuatu sama Bang Andi. Silakan bang. Oh ya, Bang Andi. Ya. Bang Handi Daeng. Apa bang? Silakan. Iya. Ini sebagai Muslim saya awalnya lihat konten ini ya, udah salah sangka saya sama Bang Andi, kok keras banget gitu ya. Ternyata kesini ya Pak, saya makin paham gitu kenapa Bang Andi bisa begitu gitu. Jadi saya mohon maaf ke Bang Andi kalau saya udah seuzon gitu. Udah itu aja. Dimaafin itu. Bang Andi nggak pernah punya menanamkan rasa benci. Kami itu nggak pernah menanamkan rasa benci dan dendam. Aman bang, aman. Ya, siap bang, siap. Thank you bangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Geger. Yang naik itu silakan cepat ngomong. Yang Kristen mana? Dewi Geger Kristen. Dewi Geger. Muhyiddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya apa bang? Silakan saja ini TikToknya Bang Suma. Tapi saya itu mau jadi anggota API itu, tapi belum direspon emailnya. Bagaimana caranya? Tolong dipercepat dong, biar jadi anggota API. Domisili di mana? Sambil mendengarin. Abang domisili di mana? Saya domisili di laut, jadi saya sebagai pekerja selalu keluar di laut. Ada beberapa pulau. Mangkok ikan. Dia kerja itu Dia kerja itu di laut. Ya, bukan di laut. Dia bilang tinggal di mana? Dia bilang di laut. Assalamualaikum. Sampai detik ini tinggal di laut lah.
Wih, Berarti abang ini nenek moyang saya. Nenek moyangku orang pelaut. Nah itu dia. Nenek moyang saya Anda ya kan? Ya, rata-rata tinggal di laut. gitu. Kerjaan keluar jadi Saya pelaut. pikir lah, cuma ikan bayaran. yang tinggal di laut. Iya bang, nanti Mana, Ada Bang? juga. Provinsi mana, Karena- Bang? Yang Muhyiddin. Jadi karena yang daftar banyak banget bang. Mohon dimaklum lah bang. oke lah kalau begitu. Siap, Bang di laut ya bang, semangat. siap. Di atas laut mungkin, bukan di laut. Di atas laut. Ya di laut lah. Berarti laut kan pelayaran itu kan hidupnya di laut. Oh, pelayaran. Iya. Di atas kapal kek. Ya, loh, sekarang di laut mana bang? Kapal ini, jadi saya memang hidupnya domisili di kapal. Sekarang di laut mana Nah, bang? itu baru bener bang. Ya saya kemarin dari Darwin ke Surabaya, kebetulan juga lagi lagi masih di atas kapal, bawa kapal lah ceritanya. Jadi seorang kapten mendengarkan selalu tiap malam oten begitu. Wih, kapten. Wih, keren. Masya Allah. Mantap bang. Semangat Taruh bang. Bunda, Bunda ntar dulu saya belum. Kapal kargo ya bang ya? Hormatilah orang. Saya tidak minat sebenarnya karena skill kerjanya itu berbeda dengan namanya offshore. Jadi HTS, jadi itu berbidangnya di offshore. Jadi kalau tidak ada offshore, ya tidak ada minyak lah. Kargo ya bang? Kargo apa pesiar? Negatif. Kapal offshore itu jadi pembuatan minyak di kapal, pengeboran minyak di laut ya. Itulah di bidang kami sebagai kapal pembuat minyak. Oh itu ya. Surabaya. Haliburton Bang Andi, kayak Haliburton gitu Bang Andi. Iya. Jadi dia itu lama di laut. Jarang lihat Berarti daratan. abang ini di sana pakai Starlink ini. Ya betul, Starling. Oh mahal ya bang kalau pakai Starlink di laut ya bang. Ya tidak, perusahaan yang bayar Pak, jadi tidak masalah. Berapa 18 juta sebulan? Yang ini Ya, itu kan bagian office. Captain mah nggak ngerti itu. Kalau yang untuk di laut itu mahal tuh bang Andi. Kalau Iya, nggak mahal. salah 9 jutaan tuh berapa itu? 50-an per bulan. Iya. Bila tuh. Yang gede punya. Bandwidth ya yang gede. kan tidak ada oten Pak, jadi sekedar bercerita aja lah. Apa yang mau ditanyakan masalah laut silakan. Saya jawab. Pernah dapat ikan teri enggak bang? Buset dah, bukan nangkap ikan deh. Kalau minyak ini Pak deh. Kalau di sana itu Pak ada kompas ya, bisa kalau sholat tetap ada kiblat ketahuan ya Pak. Sangat ketahuan. Ada kompas. Itu sekarang untuk kiblat itu tidak menjadi masalah. Bahkan itu yang perbedaannya ini saya pernah juga bertanya-tanya kalau di Australia menghadapnya kemana. Ternyata memang itu bahwa di Indonesia kan 265 derajat di sebagian pulau 270. Nah kalau di daerah Australia sana itu 300. Jadi memang itu pusat ibadahnya itu dia berbundar begitu. Di Australia ada ke mana? Di Australia. Iya. Jadi Ada itu saya selalu mencari-cari. Di kapal ada musola ya Pak? Kalau siapa yang bisa menerjemahkan itu saya bawa, saya curi bukunya satu itu buku aslinya tanda tangan Sekutub, tapi saya tidak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di saya bawa bukunya, potong leher saya. Tapi buku itu itulah untuk pemberani Islam yang punya buku itu. Tapi sampai detik ini saya tidak munculkan. Itu saya bawa di Abu Dhabi. Wih. Pak di kapal ada musola ya Pak? Tidak ada, saya tidak mempunyai masalah karena kami bisa sholat di kamar aja, kan kapalnya kapal ISD Tak namanya. Oh. Berarti kalau di Australia itu mungkin sholatnya mengarah ke agak ke utara itu ya? Ya betul. Iyalah. Barat daya. Darwin. Iya, arahnya itu barat daya atau barat laut itu? 300 ya utara, bukan barat daya. Ya. Barat daya dia ke bawah. Berarti di kapal itu jarang mendengar suara ajan ya Pak ya?
Kalau untuk azan di internet kami dengar, tapi kalau mendengar suara azan dan berbagai macam juga Pak. Jadi kami ini senang sekali kalau misalnya kita bekerja di Arab, kami ibadah sama orang-orang di luar daripada orang-orang kayak Pakistan, kayak India, kayak apa memang mereka. Jadi saya juga sangat senang sekali itu melihat ibadah, dan saya pernah imamin suatu Pakistan, saya kunut salat tarawih terakhir lah. Salat tarawih itu kan kita bacanya terakhir itu 3 rakaat, 1, 2, yang satu itu langsung tayatul, tapi bacaan kita itu bersusun 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq. Oh, salat witir. Witir itu. Saya Sunni, kamu ini siapa? Dia bilang, dia tanyakan ke Pakistannya sana. Baru dia setuju bahwa perbedaan antara 4 mazhab itu memang saling berbeda, tapi setelah ditelusuri tidak ada perbedaan. Iya, Itu betul. pendapat, tapi antara Sunni dia tidak terbagi. Jadi yang sekarang ini kan muncul Wahabi, kemudian Fikriyah, kemudian Syiah. Tapi kita 4 mazhab ini ternyata tidak ada perbedaan. Kuncinya juga terbagi. Sebetulnya mereka sudah nih bagi 3. Dia ini
Nasrani. Iya iya. Bentuklah di sana. Mana dia dalang ini? Nah, gitu. Sudah tidak ada outing ini bagaimana? Gitu aja Bang Andi. Iya. Iya lah. Ya, makasih ya Bang Andi. Saya turun dulu. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ada yang masuk tuh Yordan. Yardan. Ya, assalamualaikum. Yardan, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa Bang? Kamu juga pelaut, Bang Yardan. Aku diundang, cuman aku nyimak aja. Aku suka banget semua all people here. Bang Juma, Bunda Rahma, Makasih Bang. orang di Selebes, Yandar Yonatan, semuanya aku suka. Aku selalu nyimak semuanya. Gitu aja. Masya Allah. Makasih. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edan, seputaran Bang Edan. Dia deh. Sambal lagi Bunda. Pak Dahlan. Pak Dahlan mana? Faiz. Fatar. Selamat malam. Assalamualaikum. Faiz. Oh, Faiz. Wow. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Oh, Mama Ica, Kristen Muslim. Assalamualaikum. Kucing kurus. Oh, Ica. Itu kayak kucing kawin itu, Pak. Ada Jipalen nomornya Pak Dahlan sama saya. Nah, itu Oh, dia WA saya. Jaringan saya jelek. Oh, perjalanan menuju Spanyol. Oh, di Mediterania dia, Masya Allah. Keren. Kalau kucing kawin tuh gini Bunda Rama. Nah itu kucing kawin. Bisa-bisanya Pak D itu loh, suaranya keren. Kalau kucing kecepet gini. Nah itu kucing kecepet. Kalau kucing berantem gini Bunda. Ya Allah. Buset dah. Bagus. Itu kucing berantem. Kami tuh. Jadi kalau Oten ini kasih bunyi, dia kasih kaget. Hujan. Iya, itulah sesungguhnya bahasa. Itulah sesungguhnya bahasa roh itu ya barusan. Itu ada yang nanya, kalau Muhammad kawin gimana? Nggak tahu. Kalau Yesus kawin tahu saya gini kalau Yesus kawin. Nah gitu saya tahu itu Yesus kawin. Oh Mama Iya ke pium. Nanya yang aneh-aneh. Kalau Yesus kawin tahu saya. Nah kayak gitu dia. sampai sekencang itu sih. Aduh Mama. Ayahku, selamat malam ayahku. Oh salah permintaan kalau kau nggak ngomong. Ayahku. Astagfirullahaladzim. Ada lagi bugis ini pediat. Pedi natiku kasih pedi hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Itu aku ada DM ke Bang Suma. Itu ada akun namanya Bang Suma juga. Lagi live sekarang. Dia bukan itu. Masalah api. Report aja report jangan diceritain, report aja langsung itu. Bukan dia itu. Itu anu Bang, yang di sana itu kan
Gini, kenapa dia bikin akun Bang Suma palsu? Karena mamanya ngelonte udah nggak laku. Jadi dia lapar, bagaimana bisa cari makan di TikTok gitu. Oh gitu ya? Iya, mamanya ngelonte udah nggak laku. Buset, kencang kali tuh. Iya. Yang dibahas di sana itu pembubaran API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin sampaikan. Nggak mempan lagi bang, kami tuh nggak mempan lagi. Udah nggak. Oh gitu, Kami Kak. anggap Nggak mereka open. itu sampah. Oke lah kalau gitu, makasih. Iya bang, terima Izin kasih. turun. Assalamualaikum. Yo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ande, mohon maaf ini sebelumnya ini Bang. Iya. Iya, acara kemarin itu kan rencananya saya mau hadir, tapi nggak ada kesempatan ternyata. Mau apa dia? Mau Waktu di bola angin. hadir. Oh iya bang. Iya, saya tunggu-tunggu iki. Iya, ini pesawat tuh apa namanya tiketnya ternyata diubah Bang, jadi tidak sempat hadir. Jadi kenapa nih Pak Renta? Sekarang di mana ki posisi? Udah balik lagi ke Ghana kini. Oh, di Ghana lagi. Buset, nah. Kemarin kan sampai di Palopo kan. Negara Ghana. Di Ghana iya. Mana nomor tak kemarin? Kenapa nggak WA kak? Ada jasa WA ki itu. Ada Coba lagi, coba diping lagi. Lupa Pak, bilang data rubahnya. Nanti saya coba lagi. Saya cek lagi deh. Iya. Bunda Rahma juga lupa sama saya kemarin hadir sama-sama waktu ada orang dari Inggris itu masuk minta translate itu bahasa Indonesia. Di mana? Dia lupa miseng. Itu Di Komal. Iya, di Komal. Oh Ada orang iya. masuk di Pulau Bunda pas. Akun baru barangkali nih. Iya, akun baru kah? Enggak, ini Ji, akun yang kemarin ini. Iya, kan sudah makin kupolo ini. Sudah makin kuikuti. Cocok, mina berteman. Berteman makin aku tengok. Iya, namanya orang sudah tua. Pelupa bang. Oh sadar ya. Sadar kalau udah tua ya. Baru sadar beneran sudah udah tua. 70 tahun Pak De. Masya Allah. Lebih, tapi semangat masih semangat ya kan. Iyalah. Semangat masih 20 tahun. Nah, gitu. Tempat di Palopo bisa ada buka ya Bang Andi? Api di Palopo. Adakah? Palopo tuh Sulawesi Tengah. Selatan, Sulawesi Selatan. Oh, kalau selatan ikut Sulawesi Kampungnya Selatan Gurunda. Abang. Belum ada. Udah ada. Belum ada. Ada lah. Sulawesi Selatan kan ada. Bukan Iya, di Palopo. Sulawesi Itu Selatan berarti kan cabang mana? nanti, cabang. Oh iya di. Ya, kalau mau buka di Palopo jadi cabang dia. Iya. Itu di Ghana. Apa kerja tak di Ghana? Jauh kali ke Ghana. Kerja di ini tambang. Keren lah. Ke Ghana itu bukannya yang nyinjinain bom. Bukan. Oh, bukannya. Bukan. Ada loh orang Indonesia datang di Ghana itu kayaknya misionaris gitu untuk belajar tentang itu atau ngajarin orang-orang di sini. Saya nggak paham, tapi orang-orang itu open gitu. Saya tadi ada barusan di DM, saya coba lihat profilnya. Oh ternyata mereka kayak misionaris begitu. Ada yang Islam Pasti di dipengaruhi, seluruh Bang? dunia. Alhamdulillah. Kalau untuk ini kayaknya nggak ada sih ke Kristen aja gitu. Oh, kalau sama Kristen ya biarin Bang. Kalau ke Islam mah baru bertindak. Iya itulah. Bahkan selama saya di sini ya saya kadang pengaruhin si oten-oten sudah masuk. Ada beberapa sudah masuk Islam kan. Masya Allah.
walaupun ilmu yang masih minim sekali gitu. Ini abang nih siapa nih? Abang, selamat pagi. Abang. Ya pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bang Andi, Bang Fugi, Bunda Rama, Bang Suma. Iya bang, salam kembali bang. Saya mau tanya sedikit ini bisa tidak ya? Tanya apa bang? Itu nggak ada yang live ini, nggak ada yang live ini, copyright ini, copyright. Mau tanya di Bang Ustadz Sugi nih. Saya live di Komalabuya, saya nggak live di sini. Buset dibawa habis lebih ternyata bukan Islam. Hah? Ya bang, mau nanya apa bang? Iya, mau tanya tentang ini. Mau tanya tentang kucing tadi. Ada-ada aja. Kalau kucing naik pohon tinggalnya apa ya? Hah? Kalau kucing naik pohon tinggal apa? Kucing naik pohon tinggal apa? Iya. Nggak tahu saya nih. Apa itu ya? Ya, tinggal turun lah, masa Pak Sugi, aduh. Tinggal turun Pak. Oh iya betul. Kucing naik pohon tinggal apa? Tinggal turun. Oh bener. Aduh. Bang Andi. Nah kalau ini bang, mobil apa yang bisa di atas pohon bang? Mobil pakai rumah. Oh salah. Mau bilang daun boleh, mau bilang bunga boleh, mau bilang buah juga boleh. Bang Andi, kira-kira di Jayapura nih ada api tidak ya? Belum bang, belum ada. Saya kan pekerja, jadi mau cari anggota api itu sebenarnya cuma saya tidak ada waktu. Saya mau bentuk sih sebenarnya. Nah bentuk lah bang, nanti abang jadi ketuanya. Yang penting ada 3 aja dulu. Ketua, bendahara, sekretaris. Ya udah, bentuk aja dulu kayak gitu. Kalau belum banyak orang kan, nanti baru cari anggota, isi divisi-divisinya gitu bang. Kalau untuk pembina sama pengawas bisa dari pusat nggak apa-apa, gitu. Yang pembina pengawas pusat aja lah. Kalau memang kepepet nggak ada anggota kan. Iya. Ya, kita sambut dulu Bang Rahman. Selamat pagi Bang Rahman. Ya, aku turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman. Oke, yang di YouTube, aduh. Karena tidak ada perdebatan saudaraku sekalian yang di YouTube ya. Maka live di kesempatan kali ini akan saya akhiri. Terima kasih sudah setia di channel Sugi Kristologi. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 5 jam. Kasihan nggak ada otennya. Paling pun udah pada tidur itu orang-orang itu. Oke, aku pun di sini mau pamit ya, Bang Andi ya, Bunda Rama semuanya, Bang Kaisar. Ya udah kita tutup aja lah Pak De. Iya Pak De. Tutup aja nih, rungkatkan biar Sali juga istirahat. Bang Sadli. Pak De baca DM ku ya, yang di akun ini ya, barusan ku DM ya. Oh siap. Yuk. Ya Bang Sadli, kita tutup Bang Sadli. Iya Pak De. Oke, saudaraku sekalian, terima kasih Anda sudah menemani kami di live. Tutup. Pada izin, sebelum ditutup ini teman-teman kalau ingin berkenan berbagi silakan pindah ke YouTube Handi Slebes Channel. Saya tunggu ya, 2,7 masa nggak pindah sih. Handi Slebes Channel di YouTube masih live sekarang.
Saya tunggu. Makasih. Oke, saudaraku sekalian, terima kasih Anda sudah mengikuti live di kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan rekan-rekan lainnya menjadi ilmu dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Bila ada salah kata itu murni dari kita, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.